Tidak seorang pun pernah melihat jutawan Raka Aditya Wiranegara tersenyum selama 7 tahun. Bahkan para karyawan yang paling lama bekerja maupun keluarganya sendiri. Sampai suatu hari seorang juru masak baru yang sederhana, keras kepala, dan berhati hangat melakukan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Pria itu berhenti, menatapnya, lalu tersenyum. Saat itulah ia terlambat menyadari bahwa rasa takut yang selama ini menguasainya telah memberi jalan bagi kehidupan yang perlahan kembali berdenyut di dalam dirinya. Dukung kanal ini dengan memberikan tanda suka dan komentar, lalu mari kita mulai kisahnya. Selama 7 tahun rumah itu tak pernah lagi dipenuhi suara pada pagi hari, dan Raka Aditya Wiranegara telah terbiasa dengan keheningan itu sebagaimana seseorang terbiasa memikul luka lama yang akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Ia selalu bangun sebelum pukul 6 pagi, sebelum matahari muncul di balik perbukitan kawasan Puncak, Bogor, sementara cahaya pertama menyelinap melalui jendela. Selama beberapa saat ia hanya berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan desir angin yang menerpa pepohonan cemara di pegunungan, tempat udara dini hari begitu dingin hingga embun menutupi kaca jendela dan selimut terasa semakin berat. Itulah satu-satunya saat ia mengizinkan dirinya menjadi bukan siapa-siapa. Setelah itu semuanya kembali berjalan seperti mesin. Mandi singkat, mengenakan kemeja putih yang selalu sama, lalu memasang jam tangan di pergelangan kiri, jam yang dulu dihadiahkan oleh mendiang istrinya, Larasati Ayu Wiranegara, pada sebuah ulang tahun yang bahkan sudah tak lagi ia ingat. Ia menuruni tangga kayu yang selalu berderit pada anak tangga ketiga dan ke-8, sementara kesunyian rumah menyambutnya seperti binatang jinak yang setia pada tuannya. Ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi tetap diselimuti cahaya redup. Kursi-kursi besar masih menghadap rapian batu yang sudah lama tak dinyalakan karena tak pernah ada lagi yang duduk di sana. Di atas meja kecil hanya ada sebuah vas kosong tanpa bunga. Raka Aditya Wiranegara tak pernah lagi meminta bunga karena baginya bunga selalu layu, dan ia telah menyaksikan terlalu banyak kematian untuk menghadirkan sesuatu yang rapuh itu ke dalam rumahnya. Di dapur, Bu Sri Wahyuningsih sudah berdiri seperti setiap pagi selama 19 tahun terakhir. Ia mulai bekerja di rumah itu ketika Larasati Ayu Wiranegara masih hidup, saat rumah tersebut dipenuhi suara radio, aroma bolu jagung yang baru matang, dan tawa keluarga pada makan siang hari Minggu hingga seluruh kawasan Puncak, Bogor seolah berkumpul di satu meja. Bu Sri Wahyuningsih bertahan melewati semua perubahan itu. Dialah satu-satunya orang yang masih berani menatap mata Raka Aditya Wiranegara, bahkan setelah pria itu berhenti membalas tatapan siapapun. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ia mengaduk sendok di dalam cangkir jauh lebih lambat daripada biasanya. "Selamat pagi, Pak Raka," sapanya pelan. "Selamat pagi," jawabnya singkat. Ia menarik kursi di ujung meja, kursi yang selalu sama setiap hari. Sementara Bu Sri Wahyuningsih meletakkan di hadapannya secangkir kopi tubruk tanpa gula dan sepotong roti tawar panggang dengan mentega. Persis seperti yang selalu ia makan selama bertahun-tahun tanpa pernah memuji ataupun mengeluh. Ia makan hanya karena tubuhnya membutuhkan tenaga, bukan karena menikmati rasanya. Sudah begitu lama ia tak benar-benar mengecap nikmatnya makanan hingga ia bahkan tak tahu lagi apakah dirinya masih menyukai kopi. Ia meminumnya semata-mata karena memang pagi hari selalu diawali dengan secangkir kopi. Setelah beberapa saat, Bu Sri Wahyuningsih mengeringkan kedua tangannya dengan serbet dapur, lalu duduk di kursi sudut, sesuatu yang hampir tak pernah ia lakukan. "Pak Raka, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak," katanya lirih. Raka Aditya Wiranegara mengangkat pandangannya dan melihat kelelahan yang sama di wajah wanita itu, kelelahan yang juga selama ini hidup di wajahnya sendiri. "Silakan, Bu Sri." Wanita itu menarik napas panjang sebelum berkata, "Lutut saya sudah semakin sering sakit, Bapak pasti tahu. Selain itu, putri saya, Rina Puspitasari, yang tinggal di Bandung, baru saja melahirkan anak keduanya. Dia meminta saya tinggal bersamanya untuk membantu merawat anak-anaknya." Wanita itu menarik napas panjang, lalu suaranya bergetar di akhir kalimat. "Usia saya sudah 63 tahun, Pak. Sudah waktunya saya pulang." Raka Aditya Wiranegara tidak langsung menjawab.
Di luar, seekor burung kutilang berkicau di dahan pohon mangga yang dahulu ditanam oleh Larasati Ayu Wiranegara. Pohon yang kini bahkan telah menjulang lebih tinggi daripada rumah itu sendiri. Ia menatap cangkir di depannya, lalu memandangi kedua tangannya, merasakan sesuatu yang asing memenuhi dadanya. Sesuatu yang tak mampu ia beri nama karena sudah terlalu lama ia melupakan cara mengenali perasaannya sendiri. Itu bukan kemarahan, juga bukan benar-benar kesedihan. Perasaan itu lebih menyerupai ketakutan kecil seorang anak yang melihat cahaya terakhir di rumahnya perlahan padam. Kapan? Hanya itu yang sanggup ia tanyakan. Akhir bulan ini, kalau Bapak mengizinkan, jawab Bu Sri Wahyuningsih cepat, seolah takut ia akan menolak. Tapi saya tidak akan meninggalkan Bapak begitu saja. Sebelum berangkat, saya akan mencarikan orang yang benar-benar bisa dipercaya, pandai memasak, dan mampu mengurus rumah ini dengan baik. Bapak bahkan tidak akan merasakan perbedaannya. Raka Aditya Wiranegara hampir saja tertawa getir, namun ia tidak melakukannya karena tubuhnya telah lupa bagaimana caranya tertawa. Bapak bahkan tidak akan merasakan perbedaannya. Seolah-olah Bu Sri Wahyuningsih hanyalah sepasang tangan yang setiap pagi menyeduhkan kopi. Padahal dialah satu-satunya orang di dunia yang pernah hidup berdampingan setiap hari dengan Larasati Ayu Wiranegara, yang tahu bagaimana mendiang menyukai nasi hangatnya, yang masih mengingat tawa lepasnya setiap kali mendengar cerita lucu di dapur. Jika Bu Sri Wahyuningsih pergi, maka serpihan terakhir kenangan hidup tentang Larasati Ayu Wiranegara pun akan ikut menghilang dari rumah itu. Dan kehilangan itulah yang benar-benar akan terasa seperti sepotong dirinya kembali tercabut. Namun selama 7 tahun terakhir, Raka Aditya Wiranegara telah membangun tembok yang sangat tinggi untuk melindungi semua perasaannya, dan sekali lagi tembok itu berhasil menjalankan tugasnya. Tidak apa-apa, Bu Sri, katanya dengan suara datar dan terkendali, seperti seseorang yang sedang menandatangani kontrak bisnis. Ibu memang pantas beristirahat dan menikmati waktu bersama cucu-cucu ibu. Jangan mengkhawatirkan saya. Mata Bu Sri Wahyuningsih langsung berkaca-kaca. Bapak sebenarnya orang yang sangat baik, Pak Raka, hanya saja sudah terlalu lama Bapak menyembunyikan kebaikan itu dari dunia. Ia tidak menjawab. Setelah menghabiskan kopi tubruk tanpa gula, ia berdiri, mengambil jasnya yang tergantung di dekat pintu masuk, lalu melangkah keluar. Agus Setiawan sudah menunggu di depan dengan mesin mobil yang menyala. Sementara uap tipis keluar dari knalpot di udara pegunungan yang dingin. Pukul 8:30 ia harus menghadiri rapat di kantor pusat PT Wiranegara Kopi Nusantara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, bersama para manajer pabrik Sangrai Kopi Wiranegara untuk membahas hasil panen kopi dari dataran tinggi Ijen, Jawa Timur serta kontrak-kontrak ekspor. Kini hanya itulah hidupnya. Pekerjaan, angka, biji kopi, kontainer, dan rapat yang selalu dimulai serta berakhir tepat waktu. Ia berhasil mengembangkan perusahaan peninggalan ayahnya, Darmawan Surya Wiranegara, menjadi salah satu jaringan kopi sangrai terbesar di Pulau Jawa, dan tak seorang pun memahami bagaimana pria yang begitu pendiam, dingin, dan seolah kehilangan gairah hidup itu bisa begitu hebat dalam pekerjaannya. Kenyataannya justru karena ia sudah tidak memiliki apapun selain pekerjaan. Bekerja adalah satu-satunya tempat di mana rasa kehilangan tidak menyakitinya. Sebab di antara laporan keuangan dan lembar kerja, tak ada ruang bagi kenangan tentang siapapun. Di dalam mobil yang melaju menuruni jalur puncak Ciawi, Jakarta, melewati tikungan-tikungan tajam yang diselimuti kabut seperti kapas basah di antara pepohonan cemara, Raka Aditya Wiranegara menyandarkan dahinya pada kaca yang dingin lalu memejamkan mata. Tepat di tikungan yang mirip seperti inilah, 7 tahun sebelumnya, hujan turun deras ketika sebuah truk melaju dari arah berlawanan. Saat itu Larasati Ayu Wiranegara sedang berkendara seorang diri dari Bogor menuju Jakarta pada Sabtu sore karena Raka Aditya Wiranegara harus tinggal lebih lama di salah satu kantor cabang untuk menyelesaikan urusan mendadak dan berjanji akan menyusulnya dengan mobil beberapa saat kemudian. Ia tidak pernah menyusul. Ketika telepon itu berdering, Raka Aditya Wiranegara masih berada di kantor dengan dasinya sudah dilonggarkan, yakin bahwa hidupnya akan selalu seperti itu. Secangkir kopi, tumpukan kontrak,
dan Larasati Ayu Wiranegara yang menunggunya pulang di rumah. Namun hidup tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Segalanya terbelah menjadi dua sejak panggilan telepon itu, dan bagian yang tersisa hanyalah seorang pria berjas mahal di dalam mobil mewah yang melintasi jalan pegunungan indah tanpa mampu merasakan apapun selain beratnya sekadar tetap hidup. Larasati Ayu Wiranegara dimakamkan pada hari Kamis yang cerah, dan pada hari yang sama Raka Aditya Wiranegara ikut menguburkan semua bagian dirinya yang masih bisa tersenyum, menangis tanpa menahan air mata, atau menari tanpa alas kaki di ruang tamu ketika lagu kesukaannya terdengar dari radio. Setelah kembali ke rumah, ia tak pernah lagi membuka jendela kamar mendiang Larasati, menguncinya rapat, lalu memilih tidur di ruang kerja Raka di lantai bawah di atas sofa bed, seolah ia hanyalah tamu di kehidupannya sendiri. Selama 7 tahun penuh, para karyawan di PT Wiranegara Kopi Nusantara berbisik-bisik bahwa direktur mereka tak pernah sekalipun tersenyum. Sedikit kerabat yang masih menghubunginya akhirnya berhenti mengajaknya berkumpul. Dunia belajar membiarkannya hidup sendirian di balik benteng yang ia bangun sendiri, dan ia menerima kesunyian itu seperti seseorang menerima obat yang sangat kuat, mampu membuat rasa sakit tertidur tetapi tidak pernah benar-benar menyembuhkannya. Mobil akhirnya keluar dari kawasan berkabut dan memasuki jalan raya, meninggalkan kawasan Puncak, Bogor di belakang. Raka Aditya Wiranegara membuka matanya dan menjalani hari seperti hari-hari sebelumnya. Baik hanya dalam arti sebuah mesin yang terus bekerja tanpa henti. Ia berhasil menandatangani 2 kontrak baru, membetulkan kesalahan perhitungan margin keuntungan yang dibuat oleh Reza Mahardika, makan siang sendirian tanpa benar-benar mengecap rasa makanannya, lalu malam harinya kembali ke Villa Wiranegara di Puncak, menyantap hidangan yang telah disiapkan Bu Sri Wahyuningsih, naik ke ruang kerja Raka, tidur, dan mengulang rutinitas yang sama selama 2 minggu berikutnya. Hingga suatu pagi Bu Sri Wahyuningsih datang membawa selembar kertas kusut di tangannya dengan senyum hati-hati di wajahnya. "Pak Raka, saya sudah menemukan orangnya." Dia putri dari kenalan Bu Yuliana Hartati, yang juga masih kerabat Bu Endang Kusumawati, berasal dari Kota Batu, Jawa Timur. Namanya Nayara Sekar Ayuning Tias. Sejak usia 13 tahun dia sudah pandai memasak karena belajar langsung dari Mbah Rukmini Sastrohadi. Anak itu rajin, jujur, dan ingin memulai hidup baru di sini. Saya sudah berbicara dengannya lewat telepon dan saya langsung menyukainya. Cara bicaranya sopan dan halus. Hanya saja, Bu Sri Wahyuningsih berhenti sejenak. "Hanya saja apa?" tanya Raka Aditya Wiranegara tanpa mengangkat pandangan dari cangkir kopi tubruk tanpa gula di tangannya. Dia berbeda dari orang-orang yang biasa Bapak temui. Dia bukan tipe yang pendiam. Dia suka tertawa, suka bernyanyi di dapur, dan senang mengajak orang berbicara. Hatinya terlalu besar untuk disimpan sendirian. Mendengar itu, Raka Aditya Wiranegara merasakan sedikit ketidaknyamanan, seperti seseorang yang terganggu oleh musik keras dari rumah sebelah. Ia tidak menginginkan tawa, tidak menginginkan nyanyian, dan sama sekali tidak membutuhkan percakapan. Yang ia inginkan hanyalah kesunyian, satu-satunya harta dan teman setia yang masih dimilikinya. "Bu Sri, saya tidak membutuhkan teman. Saya hanya membutuhkan makanan tersedia di meja dan rumah tetap rapi." Kalau dia bisa melakukan itu, berarti dia diterima bekerja. Soal yang lain, saya serahkan kepada Ibu. Bu Sri Wahyuningsih mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak." Namun di matanya tersimpan kilau yang tak mampu dibaca oleh Raka Aditya Wiranegara, seolah ia sedang menyimpan rahasia tentang sesuatu yang baru akan dipahami pria itu beberapa waktu lagi. Dia akan tiba hari Jumat dengan bus antar kota sekitar pukul 3 sore. "Selama seminggu saya akan mengajarkan semua pekerjaan kepadanya, setelah itu saya akan berangkat ke Bandung." Hari Jumat tinggal 3 hari lagi. Raka Aditya Wiranegara hanya mengangguk singkat lalu melupakan pembicaraan itu karena baginya semua itu bukan persoalan perasaan, melainkan sekadar urusan penggantian satu bagian dalam roda kehidupan rumah yang harus terus berjalan. Setelah menghabiskan kopi tubruk tanpa gula, Raka Aditya Wiranegara mengambil jasnya, masuk ke mobil,
lalu menuruni jalur Puncak Ciawi, Jakarta seperti biasa. Namun malam itu, saat kembali ke Villa Wiranegara di Puncak, sesuatu yang sama sekali tidak ia duga terjadi. Ketika melewati dapur menuju tangga, ia melihat Bu Sri Wahyuningsih meninggalkan sebuah buku resep bersampul tebal yang sudah tua terbuka di atas meja dapur. Halamannya menguning, dipenuhi tulisan tangan milik Larasati Ayu Wiranegara. Barangkali buku itu dikeluarkan dari lemari agar beberapa resep dapat disalin untuk juru masak baru. Raka Aditya Wiranegara berhenti dan menatap lama tulisan yang miring itu. Titik-titik di atas huruf yang dahulu selalu digambar Larasati Ayu Wiranegara menyerupai hati kecil sejak masih muda. Kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, juga noda kopi di sudut halaman yang seolah membekukan waktu. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh kertas itu, tetapi menarik kembali jarinya pada detik terakhir, seperti seseorang yang nyaris menyentuh besi panas. Tulisan itu adalah jejak kehidupan yang telah lama ia putuskan untuk tidak pernah dihidupkan kembali. Di dalamnya tertulis resep bolu jagung dengan adas manis, bubur jagung manis untuk acara syukuran desa, bubur jagung gurih yang dahulu sangat ingin dipelajari Larasati Ayu Wiranegara dari Bu Sri Wahyuningsih pada tahun pertama pernikahan mereka. Semuanya ditulis dengan kesabaran seseorang yang memasak karena cinta, bukan karena kewajiban. Selama sesaat Raka Aditya Wiranegara hampir dapat mendengar suara mendiang istrinya membaca takaran resep dengan lantang sambil tertawa karena salah menghitung bahan. Hanya sesaat. Ia menutup buku itu perlahan, mengembalikannya ke dalam laci, lalu menaiki tangga tanpa menyentuh makan malam. Malam itu ia berbaring di sofa bed di ruang kerja Raka dengan mata terbuka menatap gelap, mendengarkan desir angin yang melewati pepohonan cemara di luar rumah. Di suatu tempat di Kota Batu, Jawa Timur, ada seorang perempuan yang belum pernah ia temui sedang merapikan koper kecilnya. Berpamitan kepada keluarganya, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa ia akan datang ke sebuah rumah yang sudah 7 tahun tidak pernah mengenal senyum. Raka Aditya Wiranegara juga tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa hari Jumat pukul 3 sore sebuah bus antar kota akan tiba di Terminal Baranang Siang, Bogor, lalu seseorang akan naik menuju kawasan Puncak, Bogor, tanpa sengaja membawa retakan pertama pada tembok kokoh yang selama bertahun-tahun ia bangun mengelilingi hatinya. Hari Jumat datang bersama cahaya bening khas pegunungan setelah semalaman hujan turun, bukit-bukit hijau berkilau dan aroma tanah basah memenuhi udara dari kebun. Raka Aditya Wiranegara bahkan hampir lupa bahwa hari itu adalah hari kedatangan juru masak baru sampai saat sarapan Bu Sri Wahyuningsih berkata bahwa ia akan turun ke kota menjemput Nayara Sekar Ayuningtyas di terminal, lalu kembali dengan taksi. Ia hanya mengangguk, masuk ke mobil, menjalani hari seperti biasanya di antara rapat dan laporan keuangan, lalu baru mengingatnya kembali ketika Agus Setiawan mengantarnya pulang menjelang pukul 6 sore. Bahkan sebelum melewati gerbang rumah, dari taman ia sudah mendengar sesuatu yang tidak pernah lagi terdengar selama 7 tahun. Suara seseorang sedang bernyanyi di dapur. Bukan suara radio, melainkan suara seorang perempuan yang jernih, lembut, dan tanpa beban. Menyenandungkan lagu lama sementara sebuah sendok kayu beradu berirama dengan bibir panci. Raka Aditya Wiranegara berhenti di jalan setapak berbatu dengan tangan masih memegang gerbang besi. Seluruh tubuhnya menegang. Suara itu terasa begitu asing bagi rumah tersebut. Rumah itu seharusnya hanya berisi keheningan. Keheningan itulah duka yang selama ini ia pilih untuk menemaninya seumur hidup. Tanpa berpikir panjang ia masuk melalui pintu dapur, bukan pintu depan, seolah sedang mempertahankan benteng terakhirnya. Di sana ia melihat Bu Sri Wahyuningsih tertawa lepas sambil duduk santai di kursi dengan kedua tangan di pangkuan, tampak jauh lebih ringan daripada yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Di depan kompor, membelakanginya, berdiri seorang perempuan yang belum pernah ia kenal. Perempuan itu mengenakan celemek bergaris yang diikat rapi di pinggang. Rambutnya disanggul sederhana meski beberapa helai terlepas begitu saja, dan sosok itulah yang untuk pertama kalinya mempertemukan Raka Aditya Wiranegara dengan Nayara Sekar Ayuningtyas. Perempuan itu menoleh ketika mendengar langkah kaki mendekat, dan untuk pertama kalinya Raka Aditya Wiranegara melihat wajah Nayara Sekar Ayuningtyas. Kecantikannya bukan seperti model di sampul majalah. Ada sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan.
Wajah yang hangat dan terbuka, alis yang tebal, mata gelap yang seolah sudah lebih dulu tersenyum sebelum bibirnya ikut melengkung. Pipinya memerah karena panas tungku. Sebuah tahi lalat kecil di dekat sudut bibir. Sedikit tepung menempel di salah satu pipi dan kedua tangannya. Namun sedikit pun ia tidak tampak gugup karena ketahuan sedang bernyanyi. "Selamat sore," katanya sambil mengusap kedua tangan pada celemek bergaris dan melangkah maju. "Bapak pasti Pak Raka. Saya Nayara Sekar Ayuning Tias. Senang bertemu dengan Bapak." Ia mengulurkan tangan. Raka Aditya Wiranegara memandang tangan yang masih dipenuhi tepung. Dengan bekas sayatan pisau kecil dan luka bakar lama, tangan seseorang yang benar-benar terbiasa bekerja keras, lalu menjabatnya sangat singkat, sekadar agar tidak terlihat tidak sopan. "Selamat sore," jawabnya datar. "Bu Sri Wahyuningsih sudah memberitahu saya kalau Anda datang hari ini." Nayara Sekar Ayuning Tias tersenyum lebar. "Saya baru sampai sekitar 1 jam yang lalu. Sejak tadi saya sudah membantu Bu Sri Wahyuningsih di dapur. Beliau sedang menunjukkan letak semua peralatan di rumah ini. Saya datang dari Kota Batu, Jawa Timur. Perjalanan dengan bus antar kota cukup panjang, tapi saya sama sekali tidak merasa lelah. Begitu melihat pegunungan seindah ini, rasanya semua perjalanan langsung terbayar. Di kampung saya juga banyak perbukitan, tetapi hijaunya berbeda. Di sini rasanya seperti selalu habis turun hujan." Ia berbicara cepat, satu topik menyambung ke topik berikutnya tanpa jeda. Raka Aditya Wiranegara segera menyadari bahwa perempuan itu sama sekali tidak mengharapkan jawaban. Ia berbicara seperti orang yang menyiram tanaman, tanpa menunggu tanaman itu membalas. "Dapur ini luar biasa, Pak. Kompor sebesar ini baru pertama kali saya lihat di rumah pribadi. Biasanya hanya ada di restoran." Raka Aditya Wiranegara tidak membalas senyum itu. Pandangannya beralih ke meja dapur dan langsung menangkap sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tepung bertebaran di mana-mana, sebuah mangkuk besar berisi adonan yang ditutup kain bersih, beberapa butir telur, sebotol baking powder, dan aroma hangat manis dari kue yang sedang dipanggang memenuhi seluruh ruangan. "Apa itu?" tanyanya singkat. "Kue pukis keju," jawab Nayara Sekar Ayuning Tias seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. "Resepnya dari Mbah Rukmini Sastrohadi. Saya membuatnya dengan adonan yang difermentasi dan keju lokal pilihan. Saya pikir, hari pertama sebaiknya dimulai dengan sesuatu yang biasanya disukai semua orang." "Apa Bapak juga suka?" "Saya tidak makan makanan seperti itu," jawab Raka Aditya Wiranegara. Nadanya lebih tajam daripada yang sebenarnya ia inginkan. Dapur langsung menjadi sunyi. Bu Sri Wahyuningsih berhenti tertawa. Nayara Sekar Ayuning Tias tampak sedikit terkejut, tetapi tidak mundur ataupun mengecilkan diri seperti kebanyakan orang ketika mendengar nada dingin darinya. Ia hanya memiringkan kepala sedikit sambil memperhatikan wajah pria itu dengan rasa ingin tahu. "Bapak tidak makan kue pukis keju?" tanyanya dengan keheranan yang tulus, bahkan nyaris lucu. Seolah-olah Raka Aditya Wiranegara baru saja mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sinar matahari. "Lalu Bapak biasanya suka makan apa?" Raka Aditya Wiranegara membuka mulut, tetapi tiba-tiba sadar bahwa ia tidak tahu harus menjawab apa. Sudah terlalu lama ia makan tanpa benar-benar merasakan makanan sehingga pertanyaan sederhana itu membuatnya kehilangan kata-kata. "Makanan biasa," jawabnya akhirnya. "Nasi putih pulen, sayur kacang merah, daging, tidak perlu yang rumit. Saya juga tidak terlalu peduli dengan makanan penutup atau camilan." Nayara Sekar Ayuning Tias tersenyum tenang sambil kembali mengaduk adonan. "Kue pukis keju bukan sekadar camilan, Pak Raka. Itu adalah cara seseorang menunjukkan kasih sayang." Nada suaranya tetap lembut tanpa sedikit pun rasa tersinggung. "Tapi tidak apa-apa. Seminggu lagi kita pasti sudah saling mengenal lebih baik. Saya yakin nanti saya akan hafal semua selera makan Bapak."
Cara ia mengucapkan kalimat itu dengan begitu alami justru membuat Raka Aditya Wiranegara jauh lebih terusik daripada jika perempuan itu bersikap lancang. Tidak ada sanjungan yang dibuat-buat, tidak ada rasa takut, dan tidak ada sikap terlalu hormat yang selama ini selalu diterima Raka Aditya Wiranegara dari setiap orang yang bekerja untuknya. Yang ada hanyalah seorang perempuan yang sedang membuat kue pukis keju di dapurnya sambil memperlakukannya seperti manusia biasa. Seolah suatu hari nanti ia pasti akan kembali menyukai sesuatu dalam hidupnya. Raka Aditya Wiranegara sama sekali tidak tahu harus berbuat apa menghadapi sikap seperti itu. Ia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan dapur, naik ke ruang kerja Raka, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Namun aroma kue pukis keju ikut naik bersamanya, menyusup melalui celah bawah pintu, memenuhi seluruh ruangan. Seberapapun ia berusaha memusatkan perhatian pada dokumen-dokumen pekerjaannya, aroma itu terus memaksanya mengingat kenangan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Minggu pagi yang ramai, dapur penuh tawa, Larasati Ayu Wiranegara mengenakan baju tidur panjang sambil diam-diam mengambil kue pukis keju yang baru keluar dari loyang, lalu tertawa ketika ujung jarinya kepanasan. Raka Aditya Wiranegara memejamkan mata sekuat tenaga. Seolah dengan begitu ia bisa menghapus kenangan itu dari kepalanya. Dari lantai bawah terdengar kembali suara Nayara Sekar Ayuning Tias bernyanyi pelan. Dan kali ini ia mengenali lagu tersebut. Lagu lama yang dahulu sering diputar di radio ketika ia masih muda. Kesadaran itu terasa menyakitkan hampir secara fisik. Sebab mengingat lagu itu berarti mengingat bahwa dulu ia pernah menari dengan bahagia. Malam itu, Bu Sri Wahyuningsih mengetuk pintu ruang kerja Raka dan memberitahu bahwa makan malam telah siap. Dengan enggan Raka Aditya Wiranegara turun ke ruang makan, berniat makan secepat mungkin lalu kembali mengurung diri. Namun meja makan malam tampak berbeda dari biasanya. Taplak meja bersih telah dibentangkan, piring-piring ditata rapi, dan di tengah meja tersaji semur ayam dengan kacang panjang yang masih mengepul bersama nasi putih pulen yang harum dengan taburan irisan daun bawang dan seledri di atasnya. Di sampingnya terdapat beberapa kue pukis keju yang masih hangat, makanan yang beberapa jam sebelumnya ia katakan tidak pernah ia makan. Raka Aditya Wiranegara duduk, lalu Nayara Sekar Ayuning Tias keluar dari dapur masih mengenakan celemek bergaris sambil membawa sendok saji. Hari ini saya sengaja membuat makan malam yang sederhana supaya Bapak tidak merasa canggung, katanya dengan senyum kecil. Ini semur ayam dengan kacang panjang resep keluarga saya. Kalau Bapak tidak suka, besok saya akan memasak yang lain. Raka Aditya Wiranegara tidak menjawab. Ia mengambil nasi putih pulen dan semur ayam dengan kacang panjang, lalu mencicipinya. Saat itulah sesuatu yang sangat kecil, nyaris tak terlihat, terjadi di dalam dirinya. Wajahnya tetap datar, tetapi di dalam hati ia benar-benar terkejut. Rasanya sangat enak. Bahkan jauh lebih enak daripada apapun yang pernah ia makan selama bertahun-tahun terakhir. Kacang panjangnya tetap renyah, daging ayamnya begitu empuk hingga mudah terlepas dari tulangnya. Sementara bumbunya menghadirkan cita rasa masakan rumahan seorang nenek, rasa yang sulit dijelaskan tetapi langsung dikenali begitu menyentuh lidah. Ia terus makan dalam diam tanpa memberi pujian ataupun kritik, tetapi sesaat tubuhnya hampir lupa mempertahankan benteng yang selama ini ia bangun. Tanpa sadar kedua bahunya mengendur karena lidahnya telah mengkhianati pertahanan yang selama bertahun-tahun ia jaga. Aneh sekali, pikirnya. Bagaimana mungkin satu rasa mampu membuka pintu yang berhasil dikunci rapat oleh disiplin selama bertahun-tahun? Bumbu yang tepat ternyata mampu menembus pertahanan yang bahkan tidak sanggup ditembus oleh ribuan kata. Dari balik ambang pintu, Nayara Sekar Ayuning Tias diam-diam memperhatikannya. Ia melihat perubahan sekecil apapun pada bahu pria itu, perubahan yang Raka Aditya Wiranegara yakin tidak akan disadari siapapun. Namun perempuan itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil kepada dirinya sendiri, seperti seseorang yang baru memenangkan 1 poin kecil dalam pertandingan yang masih sangat panjang, lalu kembali ke dapur. Tak lama kemudian terdengar lagi suara lirihnya berbicara sendiri dengan panci dan wajan, memanggil masakan ayam itu dengan penuh kasih sayang dan mengomeli kompor yang menurutnya terlalu keras kepala. Setelah selesai makan,
Raka Aditya Wiranegara hampir tidak menyentuh kue pukis keju itu. Namun karena dorongan yang bahkan tidak ia mengerti dan hampir langsung ia sesali, ia mengambil sepotong, menggigitnya, lalu seketika merasakan bagian dalamnya yang lembut berpadu dengan kulit luarnya yang renyah, persis seperti rasa hari-hari Minggu yang selama ini ia kubur bersama masa lalunya. Ia segera berdiri sebelum kenangan itu kembali mengejarnya. "Terima kasih," ucapnya singkat tanpa menoleh ke belakang, lalu langsung naik ke ruang kerja Raka. Itulah pertama kalinya dalam 7 tahun Raka Aditya Wiranegara mengucapkan terima kasih atas sebuah hidangan. Di dapur, Bu Sri Wahyuningsih yang sedang mencuci piring mendengar ucapan itu dan harus menahan air matanya agar tidak jatuh ke wastafel. Selama beberapa hari berikutnya, Bu Sri Wahyuningsih mengajarkan kepada Nayara Sekar Ayuningtyas seluruh rutinitas rumah, jadwal harian, kebiasaan majikannya, ruangan mana yang harus dibersihkan dan ruangan mana yang sama sekali tidak boleh dibuka, terutama kamar mendiang Larasati di lantai atas yang selalu terkunci dan tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. "Ruangan itu tidak pernah diizinkan dimasuki siapapun," bisik Bu Sri Wahyuningsih pelan di lorong. Keadaannya masih persis seperti saat ditinggalkan Larasati Ayu Wiranegara. Bahkan Pak Raka sendiri tidak pernah masuk ke sana lagi. "Bersihkan seluruh rumah, tetapi jangan pernah membuka pintu itu. Mengerti, Nak?" Nayara Sekar Ayuningtyas memandang gagang pintu yang mulai berdebu dan celah gelap di bawahnya, lalu merasakan kesedihan lama memenuhi dadanya. Kesedihan itu bukan miliknya, tetapi ia mengenal wajah kehilangan karena ia sendiri pernah mengalaminya. Ia pernah kehilangan Hadi Santoso Ayuningtyas saat usianya masih sangat muda dan tahu bahwa duka bisa mengubah sebuah rumah menjadi tempat yang dipenuhi kesunyian. "Saya mengerti," jawabnya lirih, dan ia memahami jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Bu Sri Wahyuningsih. Ia mengerti bahwa pria pendiam dengan jas rapi dan suara dingin itu bukanlah orang yang memang berhati beku sejak lahir. Ia hanyalah seseorang yang membeku tepat pada hari ketika hidupnya berhenti berjalan. Sementara Nayara Sekar Ayuningtyas, yang tidak pernah sanggup berpaling dari penderitaan orang lain dan dibesarkan dalam keluarga yang menjadikan makanan sebagai bahasa untuk mengucapkan kasih sayang, mulai merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Itu belum bisa disebut cinta. Masih terlalu dini. Yang muncul hanyalah keteguhan lembut, keinginan yang nyaris tak disadarinya sendiri untuk membawa pria itu kembali ke dunia orang-orang yang benar-benar hidup, satu hidangan demi satu hidangan. Pada minggu ketika Bu Sri Wahyuningsih akhirnya membereskan kopernya dan bersiap pindah ke Bandung, kedua perempuan itu berpelukan lama di dapur, menangis bersama, dan saling berjanji akan tetap saling menghubungi. Sebelum naik ke taksi, Bu Sri Wahyuningsih menggenggam erat kedua tangan Nayara Sekar Ayuningtyas lalu berkata, "Tolong jaga Pak Raka, ya. Dia tidak akan membuat semuanya mudah. Kadang dia akan bersikap kasar, memasang wajah dingin, bahkan mengusirmu hanya dengan tatapan matanya. Tapi di balik semua itu ada pria yang sangat baik. Dia hanya membutuhkan seseorang yang tidak menyerah padanya." Nayara Sekar Ayuningtyas membalas genggaman tangan wanita tua itu dan mengangguk, berjanji tanpa benar-benar mengetahui apa yang sedang menantinya. Begitulah, pada suatu Sabtu yang diselimuti kabut pegunungan, Villa Wiranegara di puncak hanya dihuni oleh dua orang. Seorang pria yang telah lupa bagaimana caranya menjalani hidup dan seorang perempuan yang hanya mengenal satu cara untuk hidup, yaitu dengan membuka seluruh isi hatinya. Dari dapur kembali tercium aroma hangat kopi saring kain dan roti yang baru keluar dari oven. Di lantai atas, di dalam ruang kerja Raka Aditya Wiranegara membuka mata, menghirup aroma itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak lagi mampu memastikan apakah aroma tersebut mengganggunya atau justru, di sudut terdalam hatinya, ia telah mulai menantikannya setiap pagi. Minggu-minggu pertama ketika hanya mereka berdua tinggal di Villa Wiranegara di puncak menjadi ujian besar bagi Raka Aditya Wiranegara. Selama bertahun-tahun ia membangun hidupnya di atas keteraturan dan rutinitas yang tidak pernah berubah. Sedangkan Nayara Sekar Ayuningtyas adalah kebalikan dari semua itu. Dia memang hanya juru masak, potong Raka Aditya Wiranegara sebelum melatih Kirana Wiranegara sempat menyelesaikan kalimatnya. Hanya itu.
Melati Kirana Wiranegara tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. Kakak sudah menjawab pertanyaanku bahkan sebelum aku selesai bertanya. Raka Aditya Wiranegara segera mengalihkan pandangannya ke arah perbukitan hijau di kejauhan dengan wajah yang tampak tidak nyaman. Melati Kirana Wiranegara meletakkan tangannya di lengan sang kakak, lalu berbicara dengan nada yang lembut namun sungguh-sungguh. Raka, sudah 7 tahun berlalu. Larasati Ayu Wiranegara tidak akan pernah menginginkan hidupmu seperti ini. Kakak tahu itu. Dia adalah orang yang paling mencintai kehidupan di antara semua orang yang pernah ku kenal. Sedangkan sekarang kakak justru berubah menjadi kebalikan dari semua yang dulu dia cintai dari diri kakak. Kalau ada sesuatu di rumah ini yang akhirnya membuat kakak mau duduk untuk makan siang lagi, tolong jangan menutup pintu itu juga. Raka Aditya Wiranegara tidak memberikan jawaban. Namun malam itu, setelah Melati Kirana Wiranegara dan Bima Arya Pradana pulang, rumah kembali sunyi seperti biasa, tetapi ia tidak langsung naik ke ruang kerja Raka. Ia duduk sendirian di ruang tamu yang gelap sambil memandangi perapian batu yang sudah lama tidak dinyalakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, yang memenuhi pikirannya bukanlah kematian Larasati Ayu Wiranegara, melainkan kehidupannya, tawa lepasnya, baju tidur panjang yang selalu dikenakannya pada hari Minggu, dan kalimat yang sering ia ucapkan bahwa tidak seorang pun berhak menyerah untuk berbahagia selama masih bernapas. Di balik dinding dapur, lampu masih menyala. Aroma kopi saring kain yang baru diseduh perlahan memenuhi rumah, seperti sebuah undangan yang belum berani ia terima. Bulan demi bulan berlalu hampir tanpa disadarinya. Hingga pada suatu Rabu pagi yang cerah setelah hujan semalaman membasahi kawasan Puncak, Bogor, terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di rumah itu. Sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Raka Aditya Wiranegara bangun pagi karena pukul 10 ia harus menghadiri pertemuan penting dengan Daniel Kim, seorang pembeli dari luar negeri yang datang ke Jakarta untuk menyelesaikan kontrak ekspor bernilai besar. Ia turun ke dapur dengan mengenakan jas biru tua, kemeja putih yang rapi, rambut tersisir sempurna, dan langkah yang terburu-buru. Begitu memasuki dapur, ia mendapati suasana yang jauh lebih ramai daripada biasanya. Nayara Sekar Ayuning Tias sedang sibuk dengan proyeknya sendiri. Tanpa memberitahu siapapun, ia memutuskan membuat bolu jagung yang lembut karena menurutnya hari itu terasa cocok untuk aroma kue hangat. Meja dapur dipenuhi tepung yang berhamburan, kulit telur, sebotol baking powder yang masih terbuka, serta sebuah mangkuk besar berisi adonan kuning dengan sendok kayu yang masih berdiri di tengahnya. Ia mengenakan celemek bergaris di atas jaket rajut hangat, rambutnya disanggul seadanya hingga beberapa helai jatuh menutupi dahinya, sementara wajahnya memperlihatkan kesungguhan yang bercampur kegembiraan ketika terus mengaduk adonan. Jendela di belakangnya terbuka lebar, memperlihatkan hijaunya pegunungan yang masih basah oleh hujan, dan seekor burung kutilang terus berkicau dari dahan pohon mangga yang dahulu ditanam oleh Larasati Ayu Wiranegara. Selamat pagi, Pak Raka, sapa Nayara Sekar Ayuning Tias tanpa berhenti mengaduk adonan. Bapak datang tepat saat saya sedang melakukan kejahatan yang paling menyenangkan. Duduk dulu, sebentar lagi kopi saring kain dan sepotong bolu jagung siap menemani pagi Bapak. Raka Aditya Wiranegara melirik jam tangannya. Tidak sempat. Saya harus berangkat sekarang. Pertemuan saya pukul 10. Mendengar itu Nayara Sekar Ayuning Tias langsung meletakkan sendok kayunya, memandangnya dengan mata membulat, lalu berkacak pinggang. Pukul 10? Jadi Bapak mau bertemu tamu penting dengan perut kosong? Tidak boleh. 5 menit saja. Hanya 5 menit. Secangkir kopi saring kain dan sepotong bolu jagung. Orang yang kenyang selalu bernegosiasi lebih baik. Percayalah kepada orang yang pekerjaannya mengenyangkan orang lain. Cara perempuan itu mengatakannya penuh keyakinan dan sama sekali tanpa rasa sungkan. Entah mengapa, bertentangan dengan semua kebiasaannya sendiri, Raka Aditya Wiranegara menarik sebuah kursi lalu duduk di samping mangkuk besar berisi adonan, dengan sikap seolah-olah ia sedang memberikan sebuah kemurahan hati yang luar biasa besar. Jadi, nenek Anda yang mengajari Anda memasak,
Tanya Raka Aditya Wiranegara. Nayara Sekar Ayuning Tias, yang sedang mengelap meja dengan selembar kain, langsung berhenti. Itulah pertanyaan pertama yang pernah diajukan pria itu tentang kehidupannya. Ia menarik sebuah kursi ke seberang meja, tetapi tidak langsung duduk. Ia menunggu untuk memastikan apakah Raka Aditya Wiranegara merasa keberatan. Ketika pria itu tetap diam, ia menganggap keheningan itu sebagai izin. Benar, jawabnya sambil duduk perlahan. Ibu saya, Dewi Lestari Ayuning Tias, bekerja seharian di luar rumah. Ayah saya, Hadi Santoso Ayuning Tias, meninggal ketika saya baru berusia 9 tahun. Sejak itu saya lebih banyak dibesarkan oleh Mbah Rukmini Sastro Hadi daripada siapapun. Beliau punya tungku kayu bakar dari bata merah di halaman belakang dan hampir setiap hari berada di sana. Waktu kecil saya sering berdiri di atas bangku pendek supaya bisa mencapai panci. Beliau bahkan membiarkan saya mengaduk dodol susu. Padahal itu pekerjaan yang paling berbahaya karena adonannya mudah memercik dan bisa membuat kulit melepuh. Semua orang takut membiarkan saya dekat api, kecuali beliau. Mbah Rukmini Sastro Hadi selalu berkata kepada saya, Nayara, orang yang takut terkena panas tidak akan pernah bisa membuat makanan paling lezat dalam hidupnya. Raka Aditya Wiranegara perlahan mengangkat pandangannya. 9 tahun, ulangnya lirih. Ayah saya terkena serangan jantung, jawab Nayara Sekar Ayuning Tias dengan tenang tanpa sedikit pun mengasihani dirinya sendiri. Beliau tidur dan tidak pernah bangun lagi. Saya masih ingat hari itu Mbah Rukmini Sastro Hadi memangku saya sambil berkata bahwa kami tidak boleh berhenti makan dan tidak boleh berhenti memasak. Karena selama masih ada api menyala di dapur, hidup akan selalu punya alasan untuk terus berjalan. Waktu itu saya masih kecil dan tidak mengerti maksudnya. Sekarang saya mengerti. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerima kenyataan bahwa rumah kami tidak akan pernah lagi dipenuhi suara yang sama. Bapak pasti mengerti rasanya, bukan? Kalimat itu diucapkan tanpa niat menyakiti atau menyindir, tetapi tetap jatuh di atas meja seperti batu yang berat. Wajah Raka Aditya Wiranegara kembali menegang. Anda tidak tahu apapun tentang saya. Nayara Sekar Ayuning Tias tetap menatap matanya tanpa mengalihkan pandangan. Saya tahu secukupnya. Saya tahu rumah ini kehilangan seseorang yang sangat berarti. Saya tahu ada satu pintu di lantai atas yang tidak pernah dibuka. Saya juga tahu Bapak sudah lama makan tanpa benar-benar merasakan makanan. Karena orang yang menikmati hidup tidak akan memiliki wajah seperti orang yang sedang menjalani hukuman. Saya tidak ingin mencampuri urusan pribadi Bapak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengenali wajah kehilangan. Karena kehilangan juga pernah tinggal di rumah saya. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Di luar, gerimis pegunungan kembali turun pelan, nyaris tanpa suara, hanya membasahi seluruh halaman Villa Wiranegara di puncak. Raka Aditya Wiranegara meletakkan garpunya. Sesaat ia tampak seperti hendak berdiri, mengakhiri percakapan itu, lalu kembali membangun tembok yang selama ini melindunginya. Namun ia tidak jadi pergi. Ia tetap menatap piring di depannya, lalu berkata dengan suara begitu pelan hingga Nayara Sekar Ayuning Tias harus sedikit membungkukkan tubuh untuk mendengarnya. Sudah 7 tahun. Tepat 7 tahun. Nayara Sekar Ayuning Tias tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak memaksanya berbicara lebih jauh. Ia hanya tetap duduk di seberang meja, memberikan satu-satunya hal yang bisa ia berikan ketika tidak ada lagi makanan untuk disajikan, yaitu kehadirannya. Untuk pertama kalinya, keheningan yang memenuhi rumah itu bukan lagi keheningan mati yang selama bertahun-tahun menyelimuti Villa Wiranegara di puncak, melainkan keheningan yang dibagi oleh 2 orang, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Setelah selesai makan, Raka Aditya Wiranegara berdiri, membawa piringnya sendiri ke wastafel, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak Larasati Ayu Wiranegara meninggal, lalu menaiki tangga tanpa mengucapkan selamat malam. Namun sebelum menghilang di balik tangga, ia berhenti di anak tangga pertama dan berkata tanpa menoleh, tumis kangkung bawang putihnya enak. Setelah itu ia melanjutkan langkahnya.
Nayara Sekar Ayuning Tias tetap berdiri sendirian di dapur dengan dada yang terasa hangat sekaligus sesak. Senyum kecil menghiasi wajahnya ketika ia berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Tembok itu mulai terbuka. Memang masih pelan, tapi benar-benar mulai terbuka. Sejak hari itu, perlahan-lahan suasana di dalam Villa Wiranegara di Puncak mulai berubah. Perlahan-lahan suasana di Villa Wiranegara di Puncak mulai berubah. Meskipun perubahan itu begitu halus hingga tak seorang pun bisa menunjukkannya dengan jelas. Raka Aditya Wiranegara tetap berangkat bekerja sejak pagi dan pulang menjelang malam. Tetap pendiam, dan tetap mengurung diri di ruang kerja Raka. Tetapi kini ia mulai turun untuk sarapan. Ia tidak lagi meneguk kopinya sambil berdiri terburu-buru, melainkan duduk dengan tenang menikmati hidangan di meja makan. Suatu pagi, Nayara Sekar Ayuning Tias tanpa sengaja memergoki Raka Aditya Wiranegara berdiri di ambang pintu dapur sambil diam-diam mendengarkannya bernyanyi. Begitu menyadari kehadiran pria itu, ia segera menghentikan nyanyiannya. Namun dengan nada yang nyaris terdengar malu, Raka Aditya Wiranegara berkata, "Silakan lanjutkan. Tidak perlu berhenti karena saya." Nayara Sekar Ayuning Tias kembali bersenandung. Sementara pria itu tetap bersandar di kusen pintu dengan mata yang sedikit terpejam, membiarkan alunan lagu melakukan sesuatu pada hatinya yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh obat apapun selama 7 tahun terakhir. Tidak lama kemudian, Melati Kirana Wiranegara menelepon. Adik perempuan Raka Aditya Wiranegara itu tinggal di Sukabumi, Jawa Barat, telah menikah dengan Bima Arya Pradana, memiliki 2 orang anak, Farel Nugraha Pradana dan Keisha Anindita Pradana, serta selama bertahun-tahun terus berusaha menarik kakaknya keluar dari kesedihan yang mengurung hidupnya. Setiap panggilan telepon selalu berisi kekhawatiran, nasihat agar kakaknya bangkit kembali, bertemu orang baru, dan menjalani hidup sekali lagi. Semua itu selama ini terdengar asing bagi Raka Aditya Wiranegara. Namun kali ini Melati Kirana Wiranegara langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kakaknya tidak lagi menjawab dengan 1-2 kata. Bahkan ia menjawab 2 pertanyaan berturut-turut. Ketika di akhir percakapan Melati Kirana Wiranegara bertanya bagaimana keadaan rumah setelah Bu Sri Wahyuningsih pindah, Raka Aditya Wiranegara terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata singkat, "Juru masak yang baru memasak dengan sangat baik." Hanya itu. Namun Melati Kirana Wiranegara, yang mengenal kakaknya lebih baik daripada siapapun, menutup telepon dengan jantung berdegup kencang. Selama 7 tahun terakhir, kakaknya tidak pernah sekalipun berbicara tentang rumahnya selain untuk mengeluh atau menunjukkan sikap acuh tak acuh. Pada minggu yang sama, Melati Kirana Wiranegara memberi kabar bahwa ia akan datang berkunjung. Berita itu membuat suasana rumah berubah. Raka Aditya Wiranegara memang tidak pernah menyukai tamu karena tamu selalu mengganggu keteraturan, mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan memperhatikan terlalu banyak hal. Nayara Sekar Ayuning Tias menangkap kegelisahan itu, sehingga pada hari kunjungan tersebut ia tanpa diminta menyiapkan makan siang dengan sepenuh hati. Ia memasak ayam bakar bumbu kecap, nasi kuning kunyit, serundeng pisang, serta puding karamel susu yang baru dikeluarkan dari cetakannya pada saat yang tepat sehingga permukaannya berkilau oleh saus karamel. Ketika Melati Kirana Wiranegara tiba bersama Bima Arya Pradana, ia mengira akan menemukan rumah yang suram seperti biasa, tetapi ia langsung berhenti di depan pintu karena terkejut. Aroma masakan rumahan memenuhi udara. Di atas meja terdapat vas berisi bunga-bunga segar dari kebun yang dipetik sendiri oleh Nayara Sekar Ayuning Tias pagi itu. Dan di kursi utama meja makan duduk kakaknya yang, meskipun masih tampak serius, tidak lagi memiliki wajah pucat dan kosong seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Selama makan siang, Melati Kirana Wiranegara mengamati semuanya. Ia memperhatikan bagaimana Nayara Sekar Ayuning Tias bergerak dengan begitu alami di dalam rumah. Bagaimana ia sudah mengenal semua selera makan Raka Aditya Wiranegara. Bahkan bagaimana ia dengan santai menegurnya ketika pria itu mengambil porsi makan terlalu sedikit. Tambah lagi, "Pak Raka, Bapak masih terlalu kurus." Yang paling mengejutkan, Raka Aditya Wiranegara benar-benar menurut. Melati Kirana Wiranegara juga melihat puding karamel susu di piring kakaknya habis hingga sendok terakhir.
Padahal selama bertahun-tahun pria itu selalu bersikeras bahwa dirinya tidak menyukai makanan manis. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah cara Raka Aditya Wiranegara tanpa sadar mengikuti setiap langkah Nayara Sekar Ayuning Tias dengan pandangannya setiap kali perempuan itu keluar masuk dapur. Serta bagaimana wajah kakaknya yang selama bertahun-tahun selalu tegang perlahan melunak setiap kali suara Nayara Sekar Ayuning Tias memenuhi ruangan. Setelah makan siang selesai, Melati Kirana Wiranegara mengajak Raka Aditya Wiranegara ke beranda dengan alasan ingin melihat kebun. Lalu tanpa berputar-putar langsung bertanya seperti hanya seorang adik yang mengenal kakaknya dengan sangat baik mampu melakukannya. Raka, perempuan itu benar-benar hanya juru masak? Di tempat yang dulu hanya dipenuhi kesunyian, kini setiap pagi terdengar nyanyian pelan dari dapur. Jika dulu secangkir kopi saring kain selalu muncul di meja tanpa kehangatan, kini selalu disertai sapaan, "Selamat pagi, Pak Raka. Apa Bapak tidur nyenyak?" Sapaan yang membuat Raka Aditya Wiranegara tak pernah tahu apakah ia menjawabnya hanya karena sopan santun atau karena ada keinginan yang diam-diam mulai tumbuh di dalam dirinya. Nayara Sekar Ayuning Tias berbicara dengan tanaman-tanaman di kebun, memberi nama kepada ayam-ayam yang berhasil ia yakinkan untuk dipelihara di belakang Villa Wiranegara di puncak, bahkan bersenandung pelan saat menjemur pakaian dengan latar perbukitan hijau kawasan Puncak, Bogor. Perlahan ia menghadirkan warna ke rumah yang selama bertahun-tahun hanya mengenal abu-abu. Sebuah serbet dapur bermotif bunga di sini, sebotol manisan buah di sana, dan sepotong tanaman serai yang ia tanam di pot kosong dekat jendela. Dari jendela ruang kerja Raka Aditya Wiranegara mengamati semua itu dengan kewaspadaan yang sama seperti seseorang yang melihat air hujan mulai merembes melalui celah kecil dan tahu bahwa jika tidak segera ditutup, seluruh ruangan akan ikut basah. Pada awalnya ia berusaha menjaga jarak. Jawabannya selalu singkat, ia berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, makan secepat mungkin, lalu kembali mengurung diri. Namun Nayara Sekar Ayuning Tias memiliki kesabaran seperti orang yang memasak dengan api kecil. Ia tidak pernah terburu-buru karena tahu bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu. Ia tidak mengejar Raka Aditya Wiranegara dengan pertanyaan, juga tidak memaksa memasuki kesunyiannya. Setiap hari ia hanya meninggalkan tanda-tanda kecil bahwa hidup masih memiliki rasa, seperti beberapa potong bolu jagung yang dipotong rapi saat waktu minum teh sore meskipun tidak pernah diminta. Secangkir teh serai hangat dari kebun ketika ia melihat pria itu tampak lebih tegang daripada biasanya. Atau secari catatan kecil di pintu kulkas dengan tulisan rapi yang berbunyi bahwa makan siang sudah siap dan hanya perlu dipanaskan, serta bahwa dagingnya dimasak matang sempurna sesuai selera beliau. Raka Aditya Wiranegara selalu membaca catatan-catatan itu lalu meremasnya dan membuangnya. Tetapi tanpa disadarinya ia mulai menunggu kehadiran catatan berikutnya setiap hari. Suatu Sabtu sore ia sedang bekerja di ruang kerja Raka dengan pintu terbuka, tenggelam dalam dokumen-dokumen ekspor, ketika tiba-tiba terdengar suara benda pecah dari dapur, disusul seruan pelan yang tertahan dan tawa ringan. Ia segera berdiri, turun ke bawah, lalu menemukan Nayara Sekar Ayuning Tias sedang berlutut di lantai di antara pecahan piring dan genangan sambal tomat masak, berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari makan malam yang nyaris gagal. "Semuanya terlepas dari tangan saya," jelasnya tanpa panik sambil terus membersihkan lantai. "Saya harus memasak lagi dari awal, tapi jangan khawatir, Pak. Bapak tetap tidak akan kelaparan." Raka Aditya Wiranegara memandangi kekacauan itu, lalu memandang perempuan yang masih berlutut di lantai. Selama sesaat ia memiliki dorongan aneh untuk ikut berjongkok dan membantunya, tetapi tentu saja ia tidak melakukannya. Ia tetap berdiri di ambang pintu dengan jasnya yang rapi lalu hanya berkata, "Sudah seminggu ini selalu ada peralatan dapur yang pecah. Anda membutuhkan piring dan mangkuk baru." Nayara Sekar Ayuning Tias tertawa sambil memasukkan pecahan keramik ke dalam baskom. "Saya memang terlalu bersemangat kalau memasak, Pak Raka." Mbah Rukmini Sastrohadi selalu bilang bahwa juru masak yang tidak pernah memecahkan piring biasanya juga tidak pernah benar-benar memasak. Makanan yang paling enak selalu dibuat dengan tergesa-gesa dan penuh kasih sayang, dan dua hal itu sering membuat banyak piring menjadi korban. Ujung bibir Raka Aditya Wiranegara hampir saja membentuk senyum tipis, tetapi ia segera menahannya. Berbalik,
lalu kembali naik ke ruang kerja Raka. Malam itu, karena semua rencana makan malam berubah, Nayara Sekar Ayuning Tias hanya menyajikan telur ceplok, nasi putih pulen, sayur kacang merah, dan tumis kangkung bawang putih yang harum memenuhi seluruh rumah. Saat itulah Raka Aditya Wiranegara melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan lagi sejak Larasati Ayu Wiranegara meninggal. Ia memulai percakapan. "Tadi Anda menyebut tentang nenek Anda," katanya tanpa mengangkat pandangan dari piringnya, dengan suara yang terdengar kaku seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak berbicara dari hati. Nayara Sekar Ayuning Tias tersenyum puas lalu berjalan mengambil kopi saring kain. Ia menuangkannya ke dalam sebuah muk keramik berwarna krem yang dibelinya sendiri di Pasar Seni Bogor. Muk buatan tangan dengan gagang besar yang kokoh, sangat berbeda dari cangkir porselen tipis yang selama bertahun-tahun digunakan Raka Aditya Wiranegara. Ia meletakkan muk yang masih mengepul di depan pria itu, kemudian memotong series bolu jagung yang sudah mulai hangat sempurna di dalam loyang. "Cicipi kuenya dulu, baru kopinya," katanya sambil tersenyum. "Supaya lidah merasakan manis lebih dulu sebelum pahit." Mbah Rukmini Sastrohadi selalu mengajarkan begitu. Sementara Raka Aditya Wiranegara mencicipi bolu jagung yang masih lembut di bagian tengah dengan lapisan atas yang renyah, rasa yang mengingatkannya pada kue-kue yang dahulu hanya bisa dibuat dengan tungku kayu bakar, Nayara Sekar Ayuning Tias mulai membereskan dapur. Saat itulah semuanya terjadi. Ia mengambil sebuah muk keramik lain yang sama persis dengan milik Raka Aditya Wiranegara untuk disimpan kembali ke lemari, tetapi rak penyimpanannya terlalu tinggi. Tanpa berhenti bercerita, ia berusaha menjangkaunya. "Pak Raka, tahu tidak? Kemarin saya hampir tertawa sampai sakit perut sendirian di dapur ini. Saya mau mengambil sesuatu di rak paling atas, tapi tidak sampai. Akhirnya saya naik ke bangku kecil. Bangkunya malah bergoyang. Saya refleks berpegangan pada tirai, dan tirainya ikut tercabut sampai saya jatuh bersama semuanya. Saya meringkuk di lantai terbungkus tirai seperti gulungan karpet. Lalu si merah masuk dari pintu dapur dan hanya berdiri memandangi saya dengan wajah seolah berkata, 'Perempuan ini sedang melakukan apa, ya?' Ia tertawa lepas ketika menceritakannya, tawa yang begitu mudah menular kepada siapapun yang mendengarnya. Tanpa sadar, untuk memperagakan betapa konyolnya kejadian itu, Nayara Sekar Ayuning Tias membalik muk kosong tersebut lalu menyeimbangkannya di atas sanggulnya yang mulai berantakan, memegang gagangnya tinggi-tinggi sehingga muk itu tampak seperti topi keramik atau mahkota lucu. Ia lalu berpose dengan wajah yang dibuat-buat sambil berkata, "Bayangkan saja. Saya merasa paling anggun seperti ini, padahal wajah saya menempel di lantai dan posisi saya benar-benar memalukan." Tepat pada saat itulah semuanya berubah. Raka Aditya Wiranegara, yang masih memegang garpu di tengah jalan menuju mulutnya, menatap perempuan pekerja keras yang mengenakan celemek bergaris, dengan begitu santai menceritakan kejadian memalukan yang dialaminya sendiri sambil menyeimbangkan sebuah muk keramik di atas kepala seolah-olah itu adalah benda paling wajar dan paling bermartabat di dunia. Sesuatu di dalam dadanya yang selama 7 tahun ia tahan sekuat tenaga akhirnya runtuh. Semuanya bermula dari bahunya yang bergetar pelan. Lalu wajahnya menegang. Ia buru-buru mengangkat tangan menutupi pangkal hidung dalam usaha terakhir untuk menahan apa yang hendak keluar. Namun usahanya sia-sia. Tiba-tiba terdengar tawa. Tawa yang sungguh-sungguh, tawa lepas yang keluar dari dasar perutnya, mengguncang seluruh tubuhnya, membuat matanya terpejam dan dipenuhi air mata. Tawa yang tidak pernah lagi ia keluarkan selama 7 tahun, tawa yang selama ini ia yakini telah ikut terkubur bersama Larasati Ayu Wiranegara, kini meledak keluar seperti bendungan yang jebol diterjang arus. Raka Aditya Wiranegara tertawa dengan seluruh wajahnya, satu tangan menekan sudut matanya yang basah, tubuhnya membungkuk di atas meja, sementara muk kopi saring kain di tangan yang lain ikut bergetar. Ia tertawa tanpa mampu menghentikannya. Semakin keras ia mencoba menahan, semakin deras tawanya mengalir, karena bendungan yang ia bangun selama 7 tahun terlalu besar untuk tetap bertahan. Tawa yang selama ini terpendam akhirnya keluar sekaligus, bercampur dengan tangis yang bahkan tidak ia sadari ada di dalamnya.
Seluruh tubuhnya seperti sedang melepaskan beban yang selama bertahun-tahun hanya dipikul sendirian oleh hatinya. Nayara Sekar Ayuning Tias masih berdiri dengan muk keramik di atas kepalanya ketika tiba-tiba membeku sejenak, belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Sesaat kemudian ia mengerti. Pria yang selama ini hidup membeku, selalu mengunci pintu hatinya, dan menatap dunia dengan mata yang kehilangan cahaya itu sedang tertawa. Benar-benar tertawa. Mata Nayara Sekar Ayuning Tias ikut berkaca-kaca, tetapi karena perasaan yang sama sekali berbeda. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sebuah keajaiban kecil lahir di dapur sederhana pada pagi yang biasa. Ia tidak mungkin mengetahui betapa besar arti momen itu. Ia tidak tahu bahwa itulah tawa pertama Raka Aditya Wiranegara dalam 7 tahun terakhir, bahwa retakan kecil di benteng hatinya kini berubah menjadi celah besar, bahwa tembok yang dibangunnya selama bertahun-tahun sedang runtuh tepat pada detik itu. Namun ia tahu bahwa saat itu sangat berharga. Karena ingin mempertahankan kebahagiaan tersebut agar tidak segera berlalu, Nayara Sekar Ayuning Tias ikut memainkan perannya. Ia membetulkan posisi muk di atas kepalanya seolah-olah sedang merapikan sebuah mahkota, mengangkat dagunya dengan gaya yang dibuat-buat, lalu berjalan 2 langkah melintasi dapur seperti seorang ratu dalam pertunjukan komedi sambil berkata dengan suara dramatis, "Yang Mulia Ratu Bolu Jagung mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang terhormat." Mendengar itu Raka Aditya Wiranegara kembali tertawa lebih keras. Ia tertawa sampai pipinya terasa pegal, tertawa dengan cara yang bahkan tubuhnya sendiri telah lupa selama bertahun-tahun. Dapur yang selama 7 tahun berubah menjadi tempat sunyi kini dipenuhi suara tawa, cahaya matahari, dan aroma hangat bolu jagung yang baru matang. Mereka berdiri di sana, Raka Aditya Wiranegara dengan jas biru tua yang rapi sambil memegang muk kopi saring kain. Nayara Sekar Ayuning Tias masih mengenakan celemek bergaris dengan muk keramik bertengger di atas kepalanya. Semangkuk adonan berada di antara mereka, perbukitan hijau kawasan puncak, Bogor terlihat melalui jendela yang terbuka. Dan di dinding tergantung sebuah lukisan surau kecil di tengah hamparan sawah yang dahulu dipasang oleh Larasati Ayu Wiranegara, tetapi sudah bertahun-tahun tidak pernah benar-benar diperhatikan lagi. Ketika tawa itu akhirnya mereda, membuat keduanya terengah-engah dengan mata yang masih basah, keheningan baru memenuhi ruangan, keheningan yang masih bergetar oleh sisa-sisa tawa. Saat itulah Raka Aditya Wiranegara menyadari sesuatu yang membuatnya sendiri terkejut. Ia merasa bahagia. Bukan bahagia seperti mesin yang bekerja tanpa gangguan, melainkan bahagia sebagai seorang manusia yang benar-benar hidup pada saat itu, di dapur itu, bersama perempuan di hadapannya. Bersamaan dengan kebahagiaan itu muncul rasa bersalah yang sudah lama bersemayam di dalam dirinya. Rasa bersalah seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak lagi berhak merasakan kebahagiaan karena Larasati Ayu Wiranegara telah lama beristirahat di alam keabadian. Ia segera mengalihkan pandangan, berdeham pelan, lalu merapikan kembali jasnya seolah sedang berusaha mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Selama beberapa detik rasa bersalah itu hampir menang. Hampir saja membuatnya meminta maaf hanya karena telah tertawa. Seakan-akan tertawa adalah bentuk pengkhianatan terhadap kenangan istrinya. Namun kehangatan tawa itu masih tinggal di dadanya, menolak menghilang. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia tidak mampu menyesali kebahagiaan yang baru saja dirasakannya. Betapapun suara lama di dalam hatinya terus mengatakan bahwa ia seharusnya merasa bersalah. Nayara Sekar Ayuning Tias perlahan menurunkan muk dari atas kepalanya. Wajahnya masih bersinar oleh kebahagiaan, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Ia cukup bijaksana untuk memahami bahwa ada momen-momen yang akan kehilangan keindahannya jika terlalu banyak dibicarakan. Dengan tenang ia kembali mengisi muk Raka Aditya Wiranegara dengan kopi saring kain, lalu berkata ringan sambil tersenyum, "Sekarang Bapak percaya, kan, bahwa 5 menit itu sangat berharga? Hari ini Bapak pasti berhasil menandatangani kontrak itu. Percayalah pada saya." Orang yang memulai pagi dengan tertawa selalu membawa pulang hasil yang baik. Raka Aditya Wiranegara memandang Nayara Sekar Ayuning Tias, dan selama beberapa detik mata mereka saling bertemu dengan cara yang sama sekali tidak lagi menyerupai hubungan antara seorang majikan dan juru masak.
Ada sesuatu yang sama-sama mereka rasakan, tetapi belum satu pun dari mereka mampu memberi nama pada perasaan itu. Setelah beberapa saat Raka Aditya Wiranegara berdiri, menghabiskan sisa kopi saring kain sambil tetap berdiri. Lalu sebelum melangkah keluar dari dapur ia berhenti di ambang pintu dan berkata dengan suara yang masih sedikit serak karena terlalu banyak tertawa, "Bolu jagung itu benar-benar luar biasa." Bukan tentang bolu jagung itu, dan mereka berdua sama-sama mengetahuinya. Dalam perjalanan menuruni jalur puncak, Ciawi, Jakarta, bersandar pada kaca mobil, Raka Aditya Wiranegara beberapa kali menyadari dirinya sedang tersenyum sendiri memandangi pemandangan di luar. Senyum itu datang dan pergi, masih malu-malu, penuh ketidakpercayaan, seperti seseorang yang baru menemukan kembali otot wajah yang telah lama terlupakan. Dalam pertemuan pukul 10 bersama Daniel Kim, ketika keduanya berjabat tangan setelah negosiasi selesai, pria itu berkata bahwa ia belum pernah melihat Raka Aditya Wiranegara setenang dan sesantai hari itu. Menurutnya ada sesuatu yang baru dalam diri pria tersebut, sebuah ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Kontrak besar itu akhirnya berhasil ditandatangani, tetapi sepanjang perjalanan pulang bukan kontrak itu yang memenuhi pikiran Raka Aditya Wiranegara. Yang terus terngiang justru suara tawanya sendiri yang masih bergema di dalam dada, wajah Nayara Sekar Ayuning Tias dengan muk keramik lucu di atas kepalanya, serta kesadaran yang sekaligus menakutkan dan membebaskan bahwa selama 7 tahun terakhir ia sebenarnya hidup seperti orang mati, lalu tanpa disengaja, tanpa rencana apapun, hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Seorang perempuan sederhana dari Kota Batu, Jawa Timur berhasil menyentuh hatinya dan membuktikan bahwa di sana masih ada denyut kehidupan. Malam itu, ketika kembali ke Villa Wiranegara di Puncak, Raka Aditya Wiranegara melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan lagi selama bertahun-tahun. Setelah makan malam selesai, alih-alih langsung naik ke ruang kerja Raka, ia tetap tinggal di dapur. Ia duduk di meja makan sementara Nayara Sekar Ayuning Tias mencuci piring, dan mereka mengobrol tentang hal-hal sederhana, tentang si merah dan ayam-ayam lainnya, tentang langit yang tampak akan kembali mendung, tentang perbedaan antara Kota Batu, Jawa Timur dan kawasan Puncak, Bogor, tentang hal-hal kecil yang selama bertahun-tahun telah hilang dari kehidupannya. Ketika akhirnya ia naik ke lantai atas, waktu sudah hampir tengah malam. Seperti setiap malam selama 7 tahun terakhir, ia kembali berhenti di depan kamar mendiang Larasati yang selalu terkunci. Namun malam itu rumah terasa berbeda. Tidak lagi sedingin biasanya. Tidak lagi begitu sunyi. Seolah-olah dinding-dinding rumah masih menyimpan kehangatan tawa yang lahir di dapur pagi tadi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ketika memandang pintu itu, Raka Aditya Wiranegara tidak hanya merasakan luka. Ada keinginan kecil yang asing sekaligus menakutkan muncul di dalam dirinya, keinginan bahwa suatu hari nanti ia mungkin akan cukup berani membuka pintu itu, membiarkan udara segar dan cahaya matahari masuk, memenuhi ruangan dengan aroma bolu jagung, lalu akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Larasati Ayu Wiranegara, bukan dengan hati yang terkunci rapat, melainkan dengan hati yang terbuka seperti yang pasti diinginkan mendiang istrinya ketika masih hidup. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh gagang pintu yang berdebu. Lama sekali ia berdiri di sana. Pada akhirnya ia memang menarik kembali tangannya tanpa membuka pintu itu. Namun kali ini berbeda dari semua malam sebelumnya. Kini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin membukanya. Dan ia tahu bahwa keinginan adalah awal dari segala perubahan. Sejak pagi penuh tawa itu, Villa Wiranegara di Puncak perlahan berhenti terasa seperti makam dan sedikit demi sedikit kembali menjadi sebuah rumah. Perubahannya memang sangat kecil, tetapi Raka Aditya Wiranegara merasakannya seperti seseorang yang perlahan melihat fajar menggantikan malam. Ia bangun dengan hati yang tidak lagi seberat dulu, turun menikmati sarapan tanpa tergesa-gesa, mulai memperhatikan aroma makanan, cita rasanya, dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur setiap pagi. Ia juga mulai pulang lebih awal dari kantor. Bahkan lebih dari sekali Agus Setiawan mendengar majikannya berkata agar mobil dipacu sedikit lebih cepat karena ia ingin segera sampai di rumah. Kalimat yang selama 7 tahun sebelumnya tidak pernah sekalipun keluar dari mulut pria itu. Di rumah selalu ada Nayara Sekar Ayuning Tias, alunan lagu yang lembut,
makan malam yang hangat, dan percakapan ringan di meja dapur yang sering berlanjut hingga larut malam. Kini mereka membicarakan apa saja. Nayara Sekar Ayuning Tias bercerita tentang kenakalan masa kecilnya di Kota Batu, Jawa Timur, tentang acara syukuran kampung yang selalu meriah, kisah-kisah lucu dari Mbah Rukmini Sastro Hadi, tentang Galang Rizky Maulana, cinta pertamanya yang meninggalkannya demi Intan Permatasari, tetangga mereka sendiri, serta bagaimana dahulu ia menangis karena patah hati sebelum akhirnya bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Bukan tentang bolu jagung itu, dan mereka berdua sama-sama mengetahuinya. Dalam perjalanan menuruni jalur puncak Ciawi, Jakarta, bersandar pada kaca mobil, Raka Aditya Wiranegara beberapa kali menyadari dirinya sedang tersenyum sendiri memandangi pemandangan di luar. Senyum itu datang dan pergi, masih malu-malu, penuh ketidakpercayaan, seperti seseorang yang baru menemukan kembali otot wajah yang telah lama terlupakan. Dalam pertemuan pukul 10 bersama Daniel Kim, ketika keduanya berjabat tangan setelah negosiasi selesai, pria itu berkata bahwa ia belum pernah melihat Raka Aditya Wiranegara setenang dan sesantai hari itu. Menurutnya ada sesuatu yang baru dalam diri pria tersebut, sebuah ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ada. Kontrak besar itu akhirnya berhasil ditandatangani, tetapi sepanjang perjalanan pulang bukan kontrak itu yang memenuhi pikiran Raka Aditya Wiranegara. Yang terus terngiang justru suara tawanya sendiri yang masih bergema di dalam dada, wajah Nayara Sekar Ayuning Tias dengan muk keramik lucu di atas kepalanya, serta kesadaran yang sekaligus menakutkan dan membebaskan bahwa selama 7 tahun terakhir ia sebenarnya hidup seperti orang mati, lalu tanpa disengaja, tanpa rencana apapun, hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Seorang perempuan sederhana dari Kota Batu, Jawa Timur berhasil menyentuh hatinya dan membuktikan bahwa di sana masih ada denyut kehidupan. Malam itu, ketika kembali ke Villa Wiranegara di Puncak, Raka Aditya Wiranegara melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan lagi selama bertahun-tahun. Setelah makan malam selesai, alih-alih langsung naik ke ruang kerja Raka, ia tetap tinggal di dapur. Ia duduk di meja makan sementara Nayara Sekar Ayuning Tias mencuci piring, dan mereka mengobrol tentang hal-hal sederhana, tentang si merah dan ayam-ayam lainnya, tentang langit yang tampak akan kembali mendung, tentang perbedaan antara Kota Batu, Jawa Timur dan kawasan Puncak, Bogor, tentang hal-hal kecil yang selama bertahun-tahun telah hilang dari kehidupannya. Ketika akhirnya ia naik ke lantai atas, waktu sudah hampir tengah malam. Seperti setiap malam selama 7 tahun terakhir, ia kembali berhenti di depan kamar mendiang Larasati yang selalu terkunci. Namun malam itu rumah terasa berbeda. Tidak lagi sedingin biasanya. Tidak lagi begitu sunyi. Seolah-olah dinding-dinding rumah masih menyimpan kehangatan tawa yang lahir di dapur pagi tadi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ketika memandang pintu itu, Raka Aditya Wiranegara tidak hanya merasakan luka. Ada keinginan kecil yang asing sekaligus menakutkan muncul di dalam dirinya, keinginan bahwa suatu hari nanti ia mungkin akan cukup berani membuka pintu itu, membiarkan udara segar dan cahaya matahari masuk, memenuhi ruangan dengan aroma bolu jagung, lalu akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Larasati Ayu Wiranegara, bukan dengan hati yang terkunci rapat, melainkan dengan hati yang terbuka seperti yang pasti diinginkan mendiang istrinya ketika masih hidup. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh gagang pintu yang berdebu. Lama sekali ia berdiri di sana. Pada akhirnya ia memang menarik kembali tangannya tanpa membuka pintu itu. Namun kali ini berbeda dari semua malam sebelumnya. Kini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin membukanya. Dan ia tahu bahwa keinginan adalah awal dari segala perubahan. Sejak pagi penuh tawa itu, Villa Wiranegara di Puncak perlahan berhenti terasa seperti makam dan sedikit demi sedikit kembali menjadi sebuah rumah. Perubahannya memang sangat kecil. Tetapi Raka Aditya Wiranegara merasakannya seperti seseorang yang perlahan melihat fajar menggantikan malam. Ia bangun dengan hati yang tidak lagi seberat dulu, turun menikmati sarapan tanpa tergesa-gesa, mulai memperhatikan aroma makanan, cita rasanya, dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur setiap pagi. Ia juga mulai pulang lebih awal dari kantor. Bahkan lebih dari sekali Agus Setiawan mendengar majikannya berkata agar mobil dipacu sedikit lebih cepat karena ia ingin segera sampai di rumah,
kalimat yang selama 7 tahun sebelumnya tidak pernah sekalipun keluar dari mulut pria itu. Di rumah selalu ada Nayara Sekar Ayuning Tias, alunan lagu yang lembut, makan malam yang hangat, dan percakapan ringan di meja dapur yang sering berlanjut hingga larut malam. Kini mereka membicarakan apa saja. Nayara Sekar Ayuning Tias bercerita tentang kenakalan masa kecilnya di Kota Batu, Jawa Timur, tentang acara syukuran kampung yang selalu meriah, kisah-kisah lucu dari Mbah Rukmini Sastrohadi, tentang Galang Rizky Maulana, cinta pertamanya yang meninggalkannya demi Intan Permatasari, tetangga mereka sendiri, serta bagaimana dahulu ia menangis karena patah hati sebelum akhirnya bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Perlahan-lahan Raka Aditya Wiranegara juga mulai bercerita. Ia berbicara tentang Darmawan Surya Wiranegara, ayahnya yang membangun PT Wiranegara Kopi Nusantara dari nol, tetapi tidak pernah benar-benar tahu bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya. Ia menceritakan bagaimana pertama kali bertemu Larasati Ayu Wiranegara di pameran Kopi Nusantara Jakarta. Saat itu Larasati Ayu Wiranegara menjual aneka kue dan makanan buatan sendiri di sebuah stan kecil, sedangkan ia datang dengan jas rapi untuk menghadiri pameran. Awalnya ia hanya berniat membeli beberapa klepon, tetapi tanpa disadari mereka menghabiskan hampir 1 jam berbincang. Itulah pertama kalinya dalam 7 tahun Raka Aditya Wiranegara mengucapkan nama Larasati Ayu Wiranegara dengan suara lantang tanpa merasa tenggorokannya sesak. Nayara Sekar Ayuning Tias mendengarkan seluruh cerita itu dalam diam. Kedua siku bertumpu di atas meja dan dagunya bertumpu pada kedua telapak tangan. Setelah Raka Aditya Wiranegara selesai bercerita, ia tidak mengucapkan kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar kosong. Ia hanya berkata pelan, beliau pasti perempuan yang luar biasa jika mampu meninggalkan jejak sedalam itu. Kita hanya bisa merindukan seseorang sedemikian dalam apabila orang itu benar-benar sangat berharga. Mendengar kalimat sederhana itu, Raka Aditya Wiranegara merasakan gelombang rasa syukur yang begitu kuat hingga membuatnya sendiri terkejut. Namun bersama rasa syukur itu tumbuh pula sesuatu yang lain, sesuatu yang selama berbulan-bulan tidak berani ia beri nama. Karena memberi nama pada perasaan tersebut terasa seperti mengkhianati kenangan yang telah ia janjikan akan dijaga seumur hidup. Ia mulai memperhatikan Nayara Sekar Ayuning Tias, bukan hanya masakannya, melainkan dirinya sendiri. Cara perempuan itu menggigit bibir ketika sedang berkonsentrasi, tawanya yang lepas, tangan-tangannya yang penuh kepala namun kuat, serta kehangatan yang selalu ia bawa hingga seluruh villa Wiranegara di puncak terasa hidup kembali. Ia mulai merasa kehilangan setiap kali Nayara Sekar Ayuning Tias pergi ke kota pada akhir pekan. Mulai menghitung waktu hingga perempuan itu pulang. Bahkan diam-diam mencari alasan agar bisa lebih lama berada di dapur. Semakin besar perasaan itu tumbuh, semakin besar pula rasa bersalah yang memenuhi dadanya. Di sudut hatinya masih ada suara lama yang terus berkata bahwa ia tidak berhak merasakan kebahagiaan lagi. Bahwa tertawa saja sudah terasa seperti dosa. Apalagi mencintai seseorang lagi, karena itu berarti benar-benar melepaskan Larasati Ayu Wiranegara. Setidaknya itulah yang terus ia katakan kepada dirinya sendiri setiap malam ketika terjaga mendengarkan desir angin di antara pepohonan cemara sambil memikirkan perempuan yang tidur di kamar pavilion belakang. Ada pagi-pagi ketika ia turun dengan tekad untuk kembali menjaga jarak, kembali menjadi sekadar seorang majikan. Tetapi begitu melihat Nayara Sekar Ayuning Tias bernyanyi sambil mengenakan celemek bergaris, semua tekad itu meleleh begitu saja seperti mentega di atas wajan panas. Ada pula malam-malam ketika tanpa sadar ia membayangkan kehidupan yang tidak pernah berakhir seperti sekarang, lalu segera memejamkan mata dan berdoa, meskipun ia sendiri tidak lagi yakin kepada doanya, agar Larasati Ayu Wiranegara memaafkannya karena telah berani memikirkan kemungkinan itu. Sementara itu Nayara Sekar Ayuning Tias juga merasakan hal yang sama. Ia bukan perempuan yang bodoh. Hatinya yang begitu besar, seperti yang dahulu pernah dikatakan Bu Sri Wahyuningsih, perlahan mulai menyayangi pria pendiam yang menyimpan begitu banyak luka itu, meskipun ia sendiri membutuhkan waktu lama untuk mengakuinya. Namun Nayara Sekar Ayuning Tias adalah perempuan yang berpijak kuat pada kenyataan. Ia tahu dari mana asalnya dan tahu di mana posisinya sekarang. Ia hanyalah juru masak di rumah itu. Sedangkan Raka Aditya Wiranegara adalah pemilik Villa Wiranegara di Puncak, seorang pengusaha sukses yang masih sangat mencintai mendiang istrinya.
Membiarkan perasaan tumbuh di antara mereka, pikirnya, hanya akan menjadi jalan tercepat untuk melukai dirinya sendiri sekaligus menghancurkan hal terbaik yang diberikan kehidupan kepadanya selama bertahun-tahun terakhir, yaitu pekerjaan itu, rumah itu, dan kebersamaan sederhana bersama Raka Aditya Wiranegara. Karena itulah ia memilih menelan semua perasaannya dan terus melakukan satu-satunya hal yang paling ia kuasai, yaitu merawat, memasak, dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Tepat ketika keduanya sama-sama berjalan di atas batas tipis antara perasaan yang dipendam dan kata-kata yang tak pernah terucapkan, sebuah perubahan besar akhirnya datang. Dan seperti banyak peristiwa penting dalam hidup, semuanya dimulai oleh sebuah panggilan telepon pada penghujung Selasa sore. Nayara Sekar Ayuning Tias mengangkat telepon itu di dapur. Ketika Raka Aditya Wiranegara melewati lorong, dari pintu dapur yang sedikit terbuka ia melihat wajah perempuan itu perlahan berubah. Warna di wajahnya memudar, sementara tangan kirinya refleks menutup mulut. Telepon itu berasal dari Dewi Lestari Ayuning Tias di Kota Batu, Jawa Timur. Mbah Rukmini Sastrohadi, nenek yang selama ini selalu diceritakannya, nenek dengan tungku kayu bakar, pembuat dodol susu, dan pemilik nasihat bahwa orang yang takut terkena panas tidak akan pernah mampu membuat makanan yang paling lezat, baru saja mengalami kecelakaan. Beliau terjatuh hingga mengalami patah tulang paha dan kini dirawat di rumah sakit. Usianya yang sudah sangat lanjut membuat masa pemulihannya diperkirakan akan panjang dan berat. Sementara Dewi Lestari Ayuning Tias, yang setiap hari bekerja di luar rumah, tidak mungkin merawat ibunya seorang diri. Ia membutuhkan bantuan putrinya. Ia membutuhkan Nayara Sekar Ayuning Tias untuk segera pulang. Setiap kata yang terdengar dari seberang telepon terasa seperti batu besar yang diikatkan pada kedua kaki Nayara Sekar Ayuning Tias, menariknya kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan dengan penuh harapan beberapa bulan sebelumnya. Setelah telepon ditutup, ia tetap berdiri membelakangi pintu dapur. Kedua bahunya bergetar pelan. Raka Aditya Wiranegara, yang telah mendengar cukup banyak, perlahan melangkah masuk. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia benar-benar ingin mendekati perempuan itu ketika sedang terluka. Ia berdiri beberapa langkah darinya tanpa tahu harus berbuat apa dengan kedua tangannya. Hatinya ingin memeluk, tetapi benteng yang selama bertahun-tahun ia bangun memaksanya tetap diam. Nayara Sekar Ayuning Tias berbalik. Kedua matanya memerah. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu justru terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. Ini tentang Mbah Rukmini Sastrohadi, Pak Raka. Beliau jatuh. Kondisinya cukup berat. Ibu membutuhkan saya di sana. Raka Aditya Wiranegara menelan ludah dengan susah payah. Berapa lama? Tanyanya pelan. Nayara Sekar Ayuning Tias menggeleng. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Mungkin sangat lama. Bahkan, mungkin saya tidak akan kembali lagi, Pak Raka. Mbah Rukmini Sastrohadi yang membesarkan saya. Saya berutang seluruh hidup saya kepada beliau. Kalau sekarang beliau membutuhkan saya, tempat saya memang di sana. Merawat beliau seperti dahulu beliau merawat saya. Kalimat itu menghantam hati Raka Aditya Wiranegara seperti air yang membeku. Mungkin saya tidak akan kembali lagi. Dalam sekejap ia merasa tanah di bawah kakinya menghilang. Semua kehidupan yang baru saja mulai tumbuh di dalam dirinya, seluruh kehangatan yang dengan susah payah ia temukan kembali, tiba-tiba terancam mengering dan membawanya kembali ke musim dingin yang telah menghuni hidupnya selama 7 tahun. Pada detik yang sangat menentukan itu, saat seorang pria seharusnya mengatakan seluruh isi hatinya, mengatakan, jangan pergi, atau, saya membutuhkanmu, atau bahkan, rumah ini tidak lagi berarti tanpa kehadiranmu. Saya juga tidak lagi berarti tanpa dirimu. Raka Aditya Wiranegara justru melakukan satu-satunya hal yang selama 7 tahun diajarkan oleh rasa takut. Ia kembali bersembunyi. Benteng yang selama ini telah retak namun belum benar-benar untuk kembali berdiri karena refleks, karena kepanikan, karena ketakutan yang selama ini ia samarkan dengan kata kehati-hatian. Wajahnya kembali mengeras.
Ia melangkah mundur satu langkah lalu berkata dengan suara datar dan profesional yang sudah lama tidak didengar Nayara Sekar Ayuningtyas darinya. Tentu saja. Keluarga tetap yang utama. Anda harus pulang. Jangan mengkhawatirkan rumah ini. Saya bisa mengurus semuanya. Saya akan membayar seluruh biaya perjalanan Anda dan memberikan gaji 1 bulan lebih awal agar dapat membantu biaya perawatan Mbah Rukmini Sastrohadi. Hanya itu yang ia ucapkan. Setelahnya ia langsung berbalik, menaiki tangga menuju ruang kerja Raka, lalu menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan Nayara Sekar Ayuningtyas sendirian menghadapi dua rasa sakit sekaligus. Rasa sakit karena kondisi Mbah Rukmini Sastrohadi, dan rasa sakit lain yang jauh lebih sunyi namun sama tajamnya, yaitu kesadaran bahwa di mata pria yang dicintainya, mungkin dirinya memang tidak lebih dari seorang juru masak yang urusannya hanya rumah, biaya hidup, dan gaji bulanan. Ia terus menatap pintu yang baru saja tertutup itu. Harapan kecil yang selama ini diam-diam ia pelihara di dalam dadanya seolah layu dalam sekejap. Kalau memang beliau merasakan separuh saja dari apa yang selama ini kurasakan, pikir Nayara Sekar Ayuningtyas, beliau pasti akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Namun yang keluar dari mulut Raka Aditya Wiranegara hanyalah soal ongkos perjalanan dan uang. Seolah-olah semua itu hanyalah persoalan yang bisa diselesaikan dengan perhitungan dan logistik. Akhirnya memang seperti itu. Nayara Sekar Ayuningtyas hanyalah seorang karyawan, dan seorang karyawan akan pergi ketika keluarganya membutuhkan. Tugas majikan hanyalah membelikan tiket perjalanan lalu mencari pengganti yang baru. Nayara Sekar Ayuningtyas mengusap air matanya dengan celemek bergaris, menarik napas panjang, lalu kembali menyelesaikan makan malam. Karena sejak kecil ia sudah belajar bahwa hidup tidak pernah berhenti menuntut hanya karena hati seseorang sedang hancur. Sementara itu, di lantai atas, di balik pintu ruang kerja Raka yang tertutup rapat, Raka Aditya Wiranegara duduk sendirian dalam gelap dengan kepala tertunduk di antara kedua tangannya, membenci dirinya sendiri. Ia tahu persis apa yang baru saja dilakukannya. Ia tahu bahwa beberapa saat yang lalu ia memiliki kesempatan untuk bersikap berani, tetapi sekali lagi memilih bersembunyi di balik ketakutannya. Ia tahu Nayara Sekar Ayuningtyas akan pergi dengan keyakinan bahwa dirinya tidak berarti apa-apa baginya, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Tanpa pernah ia sadari kapan tepatnya hal itu terjadi, perempuan itu telah menjadi satu-satunya alasan yang membuatnya ingin segera pulang ke rumah setiap hari. Namun mengakui kenyataan itu berarti mengakui bahwa ia mampu mencintai lagi. Dan dalam hati Raka Aditya Wiranegara yang selama 7 tahun dipenuhi rasa bersalah, mencintai lagi terasa seperti mengucapkan selamat tinggal kepada Larasati Ayu Wiranegara. Ia selalu dihantui ketakutan bahwa mengucapkan selamat tinggal berarti membiarkan istrinya meninggal untuk kedua kalinya. Maka ia tetap memilih diam, tetap memilih menjadi pengecut, hanya mendengarkan langkah kaki Nayara Sekar Ayuningtyas di lantai bawah, suara panci dan wajan yang saling beradu, serta sesuatu yang paling menyakitkan malam itu. Tidak ada lagu sama sekali. Untuk pertama kalinya sejak perempuan itu datang ke Villa Wiranegara di puncak, dapur benar-benar sunyi. Dan justru keheningan milik Nayara Sekar Ayuningtyas itu melukai Raka Aditya Wiranegara jauh lebih dalam daripada 7 tahun kesunyian yang pernah ia ciptakan sendiri, karena kali ini dialah penyebabnya. Hari-hari berikutnya rumah itu kembali diselimuti suasana muram yang aneh. Nayara Sekar Ayuningtyas membereskan seluruh barang miliknya yang tidak seberapa, membeli tiket bus untuk keberangkatan hari Sabtu, lalu tetap menjalankan semua pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, hanya saja tanpa cahaya yang selama ini selalu menghiasi wajahnya. Raka Aditya Wiranegara justru semakin menghindarinya. Ia kembali berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, makan dengan cepat, lalu mengurung diri di ruang kerja Raka. Persis seperti ketika Nayara Sekar Ayuningtyas belum pernah hadir dalam hidupnya. Rasanya seperti menyaksikan seseorang dengan sengaja kembali mengubur dirinya sendiri ke dalam kuburan yang baru saja berhasil ia tinggalkan. Tidak satupun dari mereka benar-benar membicarakan perasaan yang sesungguhnya. Yang terdengar hanyalah kalimat-kalimat seperlunya. Makan siang sudah siap. Terima kasih. Selamat malam. Kata-kata kosong yang mengapung di atas lautan perasaan yang tak pernah terucapkan.
Hari Sabtu, hari keberangkatan Nayara Sekar Ayuning Tias, semakin mendekat tanpa bisa dihentikan. Seperti jalan menurun dari kawasan puncak, Bogor menuju kota yang terus melaju tanpa pernah bertanya apakah seseorang sudah siap menghadapinya. Pada Jumat malam, sehari sebelum keberangkatan, Nayara Sekar Ayuning Tias selesai menyiapkan makan malam, lalu naik ke kamar paviliun belakang. Ia duduk di tepi ranjang sempit sambil memandangi koper yang sudah tertutup rapi di lantai. Dari jendelanya ia masih dapat melihat cahaya lampu ruang kerja Raka yang menyala dan bayangan Raka Aditya Wiranegara yang diam tak bergerak di balik tirai. Sesaat ia berpikir untuk mengetuk pintu itu. Ia ingin mengatakan semuanya, membuang seluruh harga dirinya, dan mengakui apa yang selama ini ia rasakan, apapun akibatnya nanti. Ia bahkan sempat berdiri dan melangkah 2 langkah menuju lorong, tangannya hampir terangkat untuk mengetuk pintu. Namun ketakutannya ternyata sebesar ketakutan pria itu. Dan ketika 2 orang sama-sama takut, rasa takut mampu membangun tembok yang jauh lebih tinggi daripada benteng manapun. Pada akhirnya Nayara Sekar Ayuning Tias tidak jadi mengetuk. Ia kembali ke kamar, mematikan lampu, lalu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit sambil mendengarkan desir angin yang melewati pepohonan cemara di kawasan puncak, Bogor, angin yang 7 tahun sebelumnya menemani kesepian Raka Aditya Wiranegara, dan kini menemani kesepian mereka berdua, 2 hati yang hanya terpisah beberapa meter, tetapi dipisahkan oleh jarak keberanian yang terasa sejauh 1 kehidupan. Malam itu Raka Aditya Wiranegara juga tidak tidur. Ia tetap berbaring di sofa bed di ruang kerja Raka dengan mata terbuka menatap kegelapan, mendengarkan rumah yang kembali tenggelam dalam keheningan dan suara angin yang berembus di antara pepohonan cemara. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, keheningan itu terasa benar-benar tak tertahankan bagi Raka Aditya Wiranegara. Keheningan itu bukan lagi ketenangan yang selama ini menjadi temannya, melainkan sebuah tuduhan yang terus menghantam hatinya. Di sisi lain rumah, di kamar paviliun belakang, perempuan yang akan pergi esok pagi sedang tertidur dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah berarti apa-apa baginya. Dan Raka Aditya Wiranegara tahu sepenuhnya bahwa semua itu adalah kesalahannya sendiri. Menjelang pukul 4 dini hari, ketika kawasan puncak, Bogor masih diselimuti gelap pekat dan udara dingin menyelinap melalui setiap celah rumah, ia bangkit dari sofa. Ia sendiri tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang ia tahu hanyalah ia tidak sanggup lagi berbaring tanpa berbuat apa-apa. Ia keluar dari ruang kerja Raka, menaiki tangga perlahan, anak tangga ketiga dan ke-8 kembali berderit seperti setiap malam selama 7 tahun terakhir, lalu berhenti di depan kamar mendiang Larasati. Beberapa saat ia hanya berdiri dengan tangan menggantung di atas gagang pintu yang dipenuhi debu. Kemudian, sebelum rasa takut sempat menguasainya lagi, ia berjalan menuju laci kecil di lorong tempat selama bertahun-tahun tersimpan kunci kamar itu, kunci yang tidak pernah sekalipun berani digunakannya. Ia kembali ke depan pintu, memasukkan kunci ke lubang, lalu memutarnya perlahan. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang, dan udara yang terperangkap selama 7 tahun keluar bersama aroma debu, kenangan, dan kerinduan yang tak pernah benar-benar pergi. Raka Aditya Wiranegara melangkah masuk. Segala sesuatu masih persis seperti terakhir kali ditinggalkan Larasati Ayu Wiranegara. Meja rias dengan botol-botol krim perawatan yang masih tertata, syal tipis yang tergeletak di sandaran kursi, sebuah buku di meja samping tempat tidur dengan pembatas masih terselip pada halaman terakhir yang sempat dibacanya, serta sisa aroma parfumnya yang masih bertahan samar di sudut ruangan, seolah menolak menghilang. Ia menyalakan lampu tidur, dan cahaya kekuningan menerangi ruangan yang selama ini berubah menjadi museum penuh luka. Perlahan ia duduk di sisi tempat tidur yang dahulu menjadi miliknya, menatap sisi lain yang pernah ditempati Larasati Ayu Wiranegara. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak lagi menahan air matanya. Ia menangis. Menangis sejadi-jadinya, lebih dalam daripada ketika upacara pemakaman berlangsung, saat tubuhnya masih terlalu mati rasa untuk benar-benar merasakan kehilangan. Semua tangis yang selama ini dibendung akhirnya mengalir keluar bersama seluruh beban yang selama bertahun-tahun ditahan oleh benteng yang ia bangun sendiri. Di sela-sela isaknya ia berbicara keras ke dalam ruangan yang sunyi,
seolah sedang bercakap dengan seseorang yang masih berdiri di hadapannya. Maafkan aku, Larasati Ayu Wiranegara. Maafkan aku karena hari itu aku tidak menyusulmu. Maafkan aku karena aku menghentikan hidupku bersamaan dengan kepergianmu. Selama ini aku mengira inilah bentuk cintaku kepadamu, ikut mengubur diriku bersama kenanganmu. Padahal kalau kamu masih di sini, kamu pasti akan memarahiku. Kamu pasti akan bilang bahwa aku bodoh, bahwa hidup harus terus dijalani, bahwa tidak seorang pun berhak menyerah untuk berbahagia selama masih diberi napas. Di tengah tangis itu Raka Aditya Wiranegara justru tertawa kecil, karena ia dapat mendengar dengan sangat jelas suara Larasati Ayu Wiranegara yang seolah benar-benar mengucapkan kalimat itu kepadanya. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, lalu untuk pertama kalinya dalam 7 tahun membuka tirai dan jendelanya. Udara dingin pegunungan menerobos masuk dengan deras, membawa aroma tanah basah dan pepohonan yang baru diguyur hujan, mengusir debu, udara pengap, dan kesedihan yang selama ini memenuhi ruangan. Di kejauhan, cahaya fajar mulai muncul tipis di balik perbukitan kawasan Puncak, Bogor. Raka Aditya Wiranegara menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan udara pagi yang segar. Pada saat itu sebuah kesadaran yang begitu jernih memenuhi seluruh dirinya. Larasati Ayu Wiranegara tidak pernah benar-benar berada di kamar yang selama ini ia kunci rapat. Tidak pernah. Ia hidup dalam tawa yang kembali terdengar, dalam makanan yang kembali memiliki rasa, dalam lagu-lagu yang memenuhi dapur, dalam kehidupan yang perlahan kembali dijalaninya selama beberapa bulan terakhir. Mencintai Nayara Sekar Ayuning Tias bukanlah berarti mengubur Larasati Ayu Wiranegara untuk kedua kalinya. Justru itulah cara terbaik untuk menghormati perempuan yang pernah dicintainya sepenuh hati. Akhirnya ia memahami pelajaran yang seolah terus diajarkan Larasati Ayu Wiranegara bahkan setelah kepergiannya. Cinta tidak pernah benar-benar berakhir. Cinta hanya berubah, bertumbuh, dan berlipat ganda. Hati yang sungguh-sungguh mencintai tidak pernah menjadi lebih sempit hanya karena mampu memberikan tempat bagi lebih dari satu kenangan yang berharga. Raka Aditya Wiranegara menghela napas panjang ke arah kamar yang kini dipenuhi udara segar, ke arah fajar yang baru terbit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Setelah itu ia menambahkan dengan suara yang tenang, "Selamat tinggal, Larasati Ayu Wiranegara." Kali ini benar-benar sebuah perpisahan yang tulus. Ia memejamkan mata, dan selama sesaat ia merasakan keyakinan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata bahwa Larasati Ayu Wiranegara sedang tersenyum kepadanya. Ketika ia turun ke lantai bawah, langit di atas kawasan Puncak, Bogor telah berubah menjadi merah muda diterpa cahaya matahari pagi. Dari dapur terdengar suara pelan, membuat jantung Raka Aditya Wiranegara berdetak semakin cepat. Nayara Sekar Ayuning Tias sudah berdiri di sana mengenakan jaket hangat, koper kecilnya berada di samping pintu, sementara secangkir kopi saring kain berada di tangannya sebagai secangkir kopi terakhir sebelum berangkat menuju terminal untuk mengejar bus pukul 6 pagi. Ia tidak bernyanyi. Ia berdiri membelakangi pintu dengan bahu yang sedikit membungkuk, memancarkan kesedihan yang begitu dalam hingga menyakitkan untuk dipandang. Raka Aditya Wiranegara berhenti di ambang pintu dapur, tempat yang sama ketika beberapa bulan sebelumnya ia pertama kali melihat perempuan itu bernyanyi, tempat yang sama ketika ia melihat muk keramik bertengger di atas kepala Nayara Sekar Ayuning Tias dan untuk pertama kalinya tertawa kembali. Mendengar langkah kaki di belakangnya, Nayara Sekar Ayuning Tias berbalik. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Namun ia tetap berusaha menampilkan senyum profesional yang selama ini selalu ia kenakan. "Selamat pagi, Pak Raka. Saya sudah menyiapkan kopi dan memasak makanan untuk beberapa hari ke depan. Semuanya sudah saya simpan di lemari pendingin. Cara memanaskannya juga sudah saya tulis. Bapak tidak akan kelaparan sampai nanti menemukan orang baru. Saya tidak akan mencari orang baru." Suara Raka Aditya Wiranegara terdengar mantap, memotong kalimat itu sebelum selesai. Nayara Sekar Ayuning Tias membeku dengan cangkir yang masih terangkat di depan bibirnya. "Maksud Bapak?" Raka Aditya Wiranegara melangkah mendekat.
Rasa takut itu masih ada. Jantungnya tetap berdetak tidak beraturan. Namun kali ini ia tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memilih keberanian. "Nayara," katanya pelan, "kemarin saya pengecut. Saat kamu memberitahu tentang Mbah Rukmini Sastrohadi, seharusnya saya mengatakan apa yang sebenarnya saya rasakan. Tetapi yang keluar dari mulut saya justru soal tiket perjalanan dan uang. Seperti orang bodoh, seperti pria mati yang selama ini hidup sebelum kamu datang ke rumah ini. Semalaman saya tidak tidur karena membenci diri sendiri. Dini hari tadi saya melakukan sesuatu yang selama 7 tahun tidak pernah sanggup saya lakukan. Saya membuka kamar mendiang Larasati, membuka jendelanya, membiarkan udara masuk, lalu benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Larasati Ayu Wiranegara, karena akhirnya saya mengerti apa yang sebenarnya beliau inginkan untuk hidup saya." Mata Nayara Sekar Ayuning Tias langsung dipenuhi air mata. Muk di tangannya bergetar. "Pak Raka, Bapak tidak perlu." "Perlu?" potong Raka Aditya Wiranegara dengan lembut namun tegas. "Tolong biarkan saya menyelesaikannya. Saya sudah terlalu lama memilih diam. Ketika kamu datang ke rumah ini, saya sudah 7 tahun tidak pernah tertawa. Sudah 7 tahun saya tidak lagi merasakan nikmatnya makanan. Sudah 7 tahun setiap kali menuruni tangga ini rasanya seperti berjalan menuju kuburan. Lalu kamu datang membawa kue pukis keju, lagu-lagumu, ayam-ayam yang kamu beri nama, tirai yang kamu jatuhkan sendiri ke lantai, dan tanpa pernah meminta izin. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu membawa saya kembali hidup. Hari ketika kamu meletakkan muk di atas kepala dan membuat saya tertawa, itu adalah tawa pertama saya dalam 7 tahun. Kamu mengembalikan sesuatu yang selama ini saya kira sudah ikut mati bersama Larasati Ayu Wiranegara. Karena itu saya tidak akan membiarkan kamu pergi dengan keyakinan bahwa kamu hanyalah juru masak di rumah ini. Kamu bukan sekadar juru masak. Kamu adalah perempuan yang menghidupkan saya kembali." Nayara Sekar Ayuning Tias perlahan meletakkan muk di atas meja. Air matanya kini mengalir tanpa mampu lagi ditahan. "Tapi Mbah Rukmini Sastrohadi membutuhkan saya, Pak Raka. Saya harus pulang. Saya tidak mungkin meninggalkan beliau." Raka Aditya Wiranegara mengangguk perlahan. "Dan kamu memang tidak boleh meninggalkan beliau." Senyum penuh itu kembali menghiasi wajahnya. Senyum kedua yang benar-benar utuh dalam 7 tahun terakhir. Namun kali ini, senyum itu lahir bersama sebuah keputusan yang telah ia tetapkan di dalam hatinya. Raka Aditya Wiranegara menghela napas panjang ke arah kamar yang kini dipenuhi udara segar, ke arah fajar yang baru terbit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih." Setelah itu ia menambahkan dengan suara yang tenang, "Selamat tinggal, Larasati Ayu Wiranegara." Kali ini benar-benar sebuah perpisahan yang tulus. Ia memejamkan mata, dan selama sesaat ia merasakan keyakinan yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata bahwa Larasati Ayu Wiranegara sedang tersenyum kepadanya. Ketika ia turun ke lantai bawah, langit di atas kawasan puncak, Bogor telah berubah menjadi merah muda diterpa cahaya matahari pagi. Dari dapur terdengar suara pelan, membuat jantung Raka Aditya Wiranegara berdetak semakin cepat. Nayara Sekar Ayuning Tias sudah berdiri di sana mengenakan jaket hangat, koper kecilnya berada di samping pintu, sementara secangkir kopi saring kain berada di tangannya sebagai secangkir kopi terakhir sebelum berangkat menuju terminal untuk mengejar bus pukul 6 pagi. Ia tidak bernyanyi. Ia berdiri membelakangi pintu dengan bahu yang sedikit membungkuk, memancarkan kesedihan yang begitu dalam hingga menyakitkan untuk dipandang. Raka Aditya Wiranegara berhenti di ambang pintu dapur, tempat yang sama ketika beberapa bulan sebelumnya ia pertama kali melihat perempuan itu bernyanyi, tempat yang sama ketika ia melihat muk keramik bertengger di atas kepala Nayara Sekar Ayuning Tias dan untuk pertama kalinya tertawa kembali. Mendengar langkah kaki di belakangnya, Nayara Sekar Ayuning Tias berbalik. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Namun ia tetap berusaha menampilkan senyum profesional yang selama ini selalu ia kenakan. "Selamat pagi, Pak Raka."
Saya sudah menyiapkan kopi dan memasak makanan untuk beberapa hari ke depan. Semuanya sudah saya simpan di lemari pendingin. Cara memanaskannya juga sudah saya tulis. Bapak tidak akan kelaparan sampai nanti menemukan orang baru. Saya tidak akan mencari orang baru. Suara Raka Aditya Wiranegara terdengar mantap, memotong kalimat itu sebelum selesai. Nayara Sekar Ayuning Tias membeku dengan cangkir yang masih terangkat di depan bibirnya. Maksud Bapak? Raka Aditya Wiranegara melangkah mendekat. Rasa takut itu masih ada. Jantungnya tetap berdetak tidak beraturan. Namun kali ini ia tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memilih keberanian. Nayara, katanya pelan, kemarin saya pengecut. Saat kamu memberitahu tentang Mbah Rukmini Sastrohadi, seharusnya saya mengatakan apa yang sebenarnya saya rasakan. Tetapi yang keluar dari mulut saya justru soal tiket perjalanan dan uang. Seperti orang bodoh, seperti pria mati yang selama ini hidup sebelum kamu datang ke rumah ini. Semalaman saya tidak tidur karena membenci diri sendiri. Dini hari tadi saya melakukan sesuatu yang selama 7 tahun tidak pernah sanggup saya lakukan. Saya membuka kamar mendiang Larasati, membuka jendelanya, membiarkan udara masuk, lalu benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Larasati Ayu Wiranegara. Karena akhirnya saya mengerti apa yang sebenarnya beliau inginkan untuk hidup saya. Mata Nayara Sekar Ayuning Tias langsung dipenuhi air mata. Muk di tangannya bergetar. Pak Raka, Bapak tidak perlu. Perlu? Potong Raka Aditya Wiranegara dengan lembut namun tegas. Tolong biarkan saya menyelesaikannya. Saya sudah terlalu lama memilih diam. Ketika kamu datang ke rumah ini, saya sudah 7 tahun tidak pernah tertawa. Sudah 7 tahun saya tidak lagi merasakan nikmatnya makanan. Sudah 7 tahun setiap kali menuruni tangga ini rasanya seperti berjalan menuju kuburan. Lalu kamu datang membawa kue pukis keju, lagu-lagumu, ayam-ayam yang kamu beri nama, tirai yang kamu jatuhkan sendiri ke lantai, dan tanpa pernah meminta izin, bahkan tanpa kamu sadari, kamu membawa saya kembali hidup. Hari ketika kamu meletakkan muk di atas kepala dan membuat saya tertawa, itu adalah tawa pertama saya dalam 7 tahun. Kamu mengembalikan sesuatu yang selama ini saya kira sudah ikut mati bersama Larasati Ayu Wiranegara. Karena itu saya tidak akan membiarkan kamu pergi dengan keyakinan bahwa kamu hanyalah juru masak di rumah ini. Kamu bukan sekadar juru masak. Kamu adalah perempuan yang menghidupkan saya kembali. Nayara Sekar Ayuning Tias perlahan meletakkan muk di atas meja. Air matanya kini mengalir tanpa mampu lagi ditahan. Tapi Mbah Rukmini Sastrohadi membutuhkan saya, Pak Raka. Saya harus pulang. Saya tidak mungkin meninggalkan beliau. Raka Aditya Wiranegara mengangguk perlahan. Dan kamu memang tidak boleh meninggalkan beliau. Senyum penuh itu kembali menghiasi wajahnya. Senyum kedua yang benar-benar utuh dalam 7 tahun terakhir. Namun kali ini, senyum itu lahir bersama sebuah keputusan yang telah ia tetapkan di dalam hatinya. Saya tidak meminta kamu memilih antara Mbah Rukmini Sastrohadi dan saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah, saya akan ikut denganmu. Nayara Sekar Ayuning Tias berkedip kebingungan. Bapak, apa? Raka Aditya Wiranegara tersenyum mantap. Saya akan ikut pulang bersamamu ke Kota Batu, Jawa Timur. Kita berangkat sekarang juga naik mobil. Jauh lebih cepat daripada bus. Saya mampu memberikan Mbah Rukmini Sastrohadi perawatan terbaik, dokter terbaik, perawat pribadi bila diperlukan, apapun yang beliau butuhkan agar segera pulih. Dan setelah kondisinya membaik, kalau beliau bersedia, kalau kamu juga menginginkannya, kita ajak beliau tinggal bersama kita di Villa Wiranegara di Puncak. Rumah ini terlalu besar untuk dihuni sendirian. Udara pegunungan di sini sangat baik untuk pemulihan. Dan nenekmu, perempuan yang mengajarimu bahwa orang yang takut terkena panas tidak akan pernah membuat makanan paling lezat dalam hidupnya,
Akan memiliki tungku kayu bakar sendiri yang akan saya bangunkan di halaman belakang agar beliau bisa memasak sesuka hati. Saya tidak ingin kamu meninggalkan keluargamu, Nayara. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Nayara Sekar Ayuningtyas menutup mulutnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia menangis dan tertawa dalam waktu yang bersamaan hingga tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Raka Aditya Wiranegara melangkah mendekat untuk terakhir kalinya. Berdiri tepat di hadapannya, lalu dengan kelembutan yang bahkan telah lama ia lupakan dari dirinya sendiri, ia menurunkan kedua tangan perempuan itu dari wajahnya dan menggenggamnya erat. Tangan yang dipenuhi bekas luka kecil akibat pisau dan panas api, tangan seorang perempuan yang bekerja dengan tulus dan mencintai dengan sepenuh hati. Aku mencintaimu, Nayara, ucapnya sederhana dengan suara yang bergetar. Sudah lama aku mencintaimu. Selama ini aku hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Tinggallah bersamaku. Bukan sebagai juru masak, melainkan sebagai pendamping hidupku, sebagai perempuan yang ingin kuhabiskan seluruh sisa hidup bersamanya. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Tentang Mbah Rukmini Sastrohadi, tentang ibumu Dewi Lestari Ayuningtyas, tentang apapun yang akan datang. Izinkan aku menjadi bagian dari semuanya. Katakan saja bahwa kamu mau tetap bersamaku. Nayara Sekar Ayuningtyas menatap pria di hadapannya. Pria yang beberapa bulan lalu menyambutnya dengan dingin sambil berkata bahwa ia tidak menyukai makanan seperti kue pukis keju. Dan kini berdiri di hadapannya saat Fajar menyingsing dengan hati yang terbuka sepenuhnya, menawarkan bukan hanya cintanya, tetapi juga tempat bagi seluruh keluarganya. Saat itu ia memahami bahwa hidup memang seperti memasak dengan api kecil. Kadang membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum akhirnya menyajikan hidangan yang paling indah. Dasar bapak ini, katanya sambil tertawa di sela-sela tangis. Aku juga mencintaimu. Sudah sejak lama. Hari ini sebenarnya aku akan pergi dengan hati yang hancur karena mengira di mata bapak aku tidak lebih dari seorang pembantu. Raka Aditya Wiranegara menggeleng pelan. Kamu tidak pernah hanya menjadi apapun. Tidak pernah. Lalu ia menarik Nayara Sekar Ayuningtyas ke dalam pelukannya dan memeluknya seerat-eratnya, seolah seluruh pelukan yang gagal ia berikan selama 7 tahun terakhir akhirnya menemukan tempatnya. Nayara Sekar Ayuningtyas menyandarkan wajahnya di dada pria itu dan mendengar detak jantung yang kuat, hangat, dan benar-benar hidup kembali. Mereka tetap berpelukan cukup lama di dapur, sementara matahari pagi perlahan terbit dengan cahaya merah muda keemasan di atas kawasan puncak, Bogor, menyinari koper kecil yang kini tidak jadi dibawa pergi sendirian, 2 muk keramik di atas meja, serta lukisan surau kecil yang dahulu digantung oleh Larasati Ayu Wiranegara dan yang kini, entah mengapa, terasa seolah ikut tersenyum kepada mereka. Ketika akhirnya mereka melepaskan pelukan, mata keduanya masih merah dan wajah mereka masih basah oleh air mata. Seperti biasanya, Nayara Sekar Ayuningtyas menjadi orang pertama yang kembali tertawa. Dengan lembut ia mengusap pipi Raka Aditya Wiranegara menggunakan ibu jarinya, seperti seseorang yang mengusap wajah orang yang paling dicintainya, lalu berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Tapi sebelum kita menempuh perjalanan panjang ke Kota Batu, Jawa Timur, Bapak harus makan dulu. Perjalanan jauh dengan perut kosong tidak pernah diizinkan di rumah baru kita. Duduklah, biar aku menghangatkan kopi saring kain dan memotong bolu jagung. Ia mengambil muk keramik krem yang sama seperti sebelumnya. Tepat sebelum menuangkan kopi, karena dorongan kebahagiaan yang meluap, ia kembali meletakkan muk itu di atas kepalanya, mengangkat dagunya dengan gaya yang dibuat-buat, lalu melangkah anggun 2 langkah melintasi dapur, persis seperti pagi ketika ia membuat Raka Aditya Wiranegara tertawa untuk pertama kalinya. Dengan suara teatrikal ia berkata, Yang Mulia Ratu Bolu Jagung dengan resmi menerima pernyataan cinta dari rakyat setianya. Mendengar itu Raka Aditya Wiranegara, pria yang selama 7 tahun tidak pernah terlihat tersenyum oleh siapapun, mendongakkan kepalanya lalu tertawa lepas, bebas, dan sepenuh hati. Gelak tawanya memenuhi seluruh rumah, keluar melalui jendela yang terbuka, menyebar ke seluruh kawasan puncak, Bogor,
Bahkan seolah ikut mengalir hingga ke kamar mendiang Larasati yang kini telah dipenuhi udara segar. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi makam bagi kenangan akhirnya berubah untuk selamanya menjadi sebuah rumah yang penuh kehidupan, tawa, cinta, dan aroma hangat bolu jagung yang baru keluar dari oven pada pagi yang menandai hari pertama dari sisa hidup mereka yang akhirnya benar-benar bahagia.